Pegunungan itu sangat dalam. Hawking merujuk pada peta yang diperolehnya dari gerbang abadi dan memimpin semua orang untuk berjalan perlahan. Mereka memanjat gunung dan tebing serta memotong tanaman merambat untuk membuka jalan dari waktu ke waktu. Namun, mereka berjalan hampir seharian dan tetap tidak mencapai tujuan. Melihat bahwa saat itu sudah merupakan waktu terpanas di siang hari, semua orang berkeringat. Tiba-tiba, mereka melihat sungai mengalir tidak jauh di depan. Airnya jernih dan dalam, dan orang bisa melihat dasarnya dengan jelas. Perasaan sejuk menyelimuti mereka. Sial, aku harus mencuci mukaku dulu. Aku berkeringat di sekujur tubuhku. Qian Tong berjongkok di tepi sungai sambil mengumpat. Namun, pada saat ini, Liu Shan, yang mengikuti dari belakang, tiba-tiba bergegas maju, mencengkeram kerah baju Qian Tong dan menariknya. Qian Tong sangat marah dan berteriak, apakah kamu gila? Liu Shan berkata dengan dingin, kamu gila, apakah kamu ingin mati? Qian Tong melihat ke arah air sungai dan melihat bahwa airnya sangat jernih dan tidak ada yang aneh. Dia langsung berteriak, apa kamu bercanda? Di mana benda aneh itu? Liu Shan tidak berkata apa-apa, tetapi menyapukan pandangannya dan tiba-tiba berjalan ke sebuah pohon yang berjarak 3 meter. Dengan cubitan biasa, ia menangkap seekor ular aneh yang terjerat di batang pohon. Pola pada tubuhnya sangat mirip dengan batang pohon. Ia menjepit tubuh ular itu tepat pada tanda 7 inci dengan 2 jari. Ular itu berguling, tetapi tidak bisa melepaskan diri. Sesampainya di sungai, Liu Shan menggunakan 2 jari untuk menjepit tubuh ular itu menjadi 2 bagian, lalu melemparkan kedua bagian itu ke sungai. Ular aneh itu berguling dan darahnya merembes ke sungai. Tiba-tiba, di air sungai yang tampak kosong, muncul makhluk-makhluk seperti udang yang tembus pandang, dan jumlahnya ribuan atau bahkan puluhan ribu. Mereka menyerbu tubuh ular aneh itu seperti gelombang air dan menggigitnya dengan putus asa. Dalam prosesnya, entah mereka yang menggigit ular aneh itu atau tidak, tubuh mereka berubah menjadi merah darah. Mereka sebenarnya adalah ikan aneh berwarna merah kecil sepanjang setengah jari. Karena ular aneh ini, seluruh sungai tiba-tiba berubah menjadi merah darah, sungguh mengerikan. Seluruh sungai ini sebenarnya dipenuhi dengan ikan-ikan kecil aneh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tubuh mereka biasanya tembus pandang dan tidak dapat dilihat tanpa pengamatan yang cermat. Hanya ketika mereka bersiap untuk berburu, tubuh mereka akan berubah menjadi merah darah, sehingga mereka mudah dibedakan sekilas. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini tiba-tiba berkeringat dingin dan mulut mereka menjadi kering. Kakak senior Liu Shan, terima kasih banyak. Qian Tong tergagap, wajahnya yang garang penuh dengan rasa takut yang tak kunjung hilang. Ikan aneh ini terinfeksi energi ibel. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, ia hanya memiliki sedikit energi ibel. Ia bahkan tidak bisa dianggap sebagai kultivasi, tetapi jumlahnya banyak dan mereka ganas. Jika aku tidak menarikmu tadi, lenganmu akan berubah menjadi tulang. Ada banyak hal kecil seperti itu di Gunung Ibel ini. Jika kau tidak ingin mati, dengarkan perintahku dan kakak senior Hou. Liu Shan berkata tanpa ekspresi, Qian Tong dan Zhao Suzi, yang berada di tingkat kedua kekuatan spiritual, mengangguk buru-buru. Fang Xing, di sisi lain, menatap Qian Tong dengan ekspresi menyesal, seolah dia merasa sedikit menyesal karena harus diselamatkan oleh seseorang. Apa yang kau lihat, dasar orang menyebalkan kecil? Kau pikir aku akan melemparmu ke sungai untuk memberi makan ikan? Qian Tong merasa tak nyaman dengan tatapannya, lalu dengan tatapan garang, dia menendang Fang Xing. Jangan kepo, langsung saja jalan. Hawking berbicara dengan dingin, memimpin jalan dan terus berjalan maju. Qian Tong dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Sebenarnya, Fang Xing merasa sedikit menyesal. Yang lain tidak memperhatikan ikan kecil aneh di sungai, tetapi dia memperhatikannya. Di Gunung Miasma Ibel ini, ada banyak monster, ular, dan serangga aneh, yang semuanya terkontaminasi oleh energi Ibel setelah kematian Ibel besar di tahap pembentukan pondasi. Dengan kata lain, meskipun mereka semua memiliki basis kultivasi yang rendah, mereka semua memiliki sejumlah energi Ibel di tubuh mereka. Roh jahat ini, sampai batas tertentu, sama dengan energi spiritual, dan juga dapat memicu cermin dewa dan Ibel Yin Yang. Jadi, ketika Fang Xing memasuki gunung, itu sama seperti ketika dia memasuki paviliun instrumen ajaib. Dia melihat sekeliling dan memahami semua informasi dengan jelas. Dia mengingat semua monster dan kebiasaan mereka di sepanjang jalan. Baru saja, ketika dia mendekati tepi sungai, dia menemukan ikan monster bergigi halus di sungai. Ketika dia melihat Qian Tong menyendok air sungai, dia hendak menonton pertunjukan, tetapi diganggu oleh Liu Shan. Sepertinya orang-orang ini sudah membuat persiapan sebelum mereka datang. Kalau aku ingin pergi, sebaiknya aku segera memikirkan rencana. Fang Xing berpikir dalam hati, lalu mempercepat gerakan cermin Dewa Yin Yang dan cermin Ibel, terus-menerus mengenali hal-hal aneh di gunung. Saat kami berjalan,
kami melihat beberapa tanaman merambat yang patah tergantung di tanah di depan kami, seolah-olah tersambar petir. Hujan turun deras di pegunungan, dan tanah tempat tanaman merambat yang patah itu tergantung ternyata adalah genangan air, yang telah membentuk rawa lumpur hitam, mengeluarkan bau amis yang memenuhi selaput hidung kami. Ketika melewati rawa, semua orang sedikit berhati-hati, takut ada sesuatu yang muncul dari rawa. Sejujurnya, sepanjang perjalanan, kelima orang itu sungguh curiga terhadap hal-hal aneh yang ada di hutan itu. Namun tanpa diduga, saat Fang berjalan ke tepi rawa, ia tampak kehilangan keseimbangan dan tiba-tiba berteriak, dan seluruh tubuhnya tergelincir ke dalam rawa. Ia langsung ketakutan dan berteriak, lalu menggunakan tangan dan kakinya untuk memanjat, tetapi ada daya isap di rawa, yang langsung menariknya ke bawah. Melihat hanya kepala kecilnya yang tertinggal di luar, ia hampir ketakutan hingga menangis. Haha, Qiantong, Zhao Zi dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak saat melihat penampilannya yang menyedihkan. Tolong aku, ada monster di bawah sana, tolong tarik aku keluar. Fang Xing berteriak panik, wajahnya menguning. Hei, ada gravitasi di bawah rawa, bukan monster yang menarikmu. Liu Shan tertawa, lalu mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Fang Xing, menariknya seperti wortel. Ah, benar-benar ada monster tadi, dan sepertinya ada sesuatu yang menggigitku. Fang Xing masih panik dan meletakkan tangannya di wajah dan kepalanya. Akibatnya, satu-satunya bagian wajahnya yang bersih juga tertutup lumpur. Jangan pakai itu, nanti bau. Qiantong menendang Fang Xing dengan tidak sabar dan berkata sambil tersenyum aneh, bagaimana kalau aku melemparmu ke sungai untuk membersihkanmu. Setelah mendengar kata-katanya, Fang Xing langsung ngeri dan tanpa sadar mencondongkan tubuh ke arah Zhao Zi. Liu Shan berkata ini hanya rawa biasa. Tidak ada yang bisa menggigitmu. Jangan khawatir, ayo kita pergi. Semua orang lalu terus bergerak maju, tetapi Fang Xing tampak ketakutan setengah mati, dan terus memandang sekelilingnya dengan ngeri. Ketika mereka tiba di jalan dekat sungai lagi, Fang Xing sangat gugup, seolah-olah dia takut Qiantong akan melemparkannya ke sungai. Dia mengulurkan tangan dengan hati-hati dan meraih ujung pakaian Zhao Zi yang berjalan di depannya. Zhao Zi menatapnya dengan jijik dan membuka tangannya. Saat melewati sungai, Fang Xing tiba-tiba berteriak, menunjuk ke arah gunung dan berkata, monster ular piton. Semua orang tiba-tiba terkejut dan tanpa sadar melihat ke arah gunung. Pada saat ini, tatapan mata Fang Xing tiba-tiba berubah tajam, dia menusuk pinggang dan perut Zhao Zi, lalu menangkapnya dan melompat ke sungai. Dengan suara plop, wajah semua orang berubah. Dua orang jatuh ke dalam air, dan Hawking dan yang lainnya bahkan tidak mengerti apa yang terjadi. Namun di permukaan air, riak-riak air muncul, dan ikan-ikan bergigi halus dan bening yang bersembunyi di dalam air itu langsung menjadi bersemangat, tubuh mereka berubah menjadi merah darah, dan mereka bergegas menuju dua orang yang baru saja jatuh ke dalam air. Dalam sekejap, seluruh sungai berubah menjadi merah. Ah! Dengan teriakan yang menyayat hati, seorang pria melompat keluar dari air dan meraung dengan memilukan. Itu Zhao Zi. Zhao Zi dalam kondisi yang menyedihkan saat ini. Tubuhnya, wajahnya, dan bahkan mulutnya penuh dengan ikan-ikan kecil yang panjangnya lebih dari setengah jari. Ikan-ikan itu menggigit dagingnya dengan ganas. Beberapa di antaranya bahkan mengebor tubuhnya. Zhao Zi melambaikan tangannya dengan panik, memercikkan air, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ikan-ikan kecil yang aneh ini. Dia melihatnya mengaum, berjuang, dan perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Qiantong tiba-tiba mundur dua langkah. Penampilan Zhao Zi yang menyedihkan membuatnya merasa dingin di hatinya. Adik Fang, apakah dia lebih baik mati daripada pergi bersama kita? Wajah Liu Shan juga pucat, tubuhnya sedikit gemetar, dan matanya penuh ketakutan. Karena dia ingat bahwa Fang Xing lebih dekat dengannya pada awalnya, tetapi kemudian karena suatu alasan, dia berbalik dan tersenyum padanya, dan berlari ke Zhao Zi lagi. Ini kemungkinan besar berarti bahwa orang ini berencana untuk menyeretnya bersamanya sejak awal, tetapi dia mungkin ingat bahwa dia masih bersikap baik padanya, jadi dia berubah pikiran dan menyeret Zhao Zi untuk mati. Pikiran ini membuat Liu Shan, seorang kultivator spiritual tingkat ketiga yang telah berlatih selama bertahun-tahun, ketakutan. Tidak, orang itu tidak mati. Lihat garis airnya. Tiba-tiba, teriakan Hawking yang keras membangunkan Liu Shan dan Qiantong. Mereka mendongak dan melihat aliran air di sungai mengalir deras ke sisi lain dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Aliran air itu telah berenang lebih dari 10 kaki dan baru saja melewati setengah sungai. Kok dia baik-baik saja? Qiantong menjerit, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bahkan Hawking tidak dapat menebak alasannya, dan menatap Liu Shan dengan heran. Pada saat ini, dia bahkan curiga bahwa Liu Shan ingin menyelamatkan Fang Xing, jadi dia secara pribadi memberitahunya metode untuk menghindari ikan aneh itu.
Liu Shan juga ragu-ragu, mengerutkan kening dan berpikir keras. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan wajahnya menjadi pucat. Dia bergumam, sungguh keterampilan. Sungguh keberanian. Sungguh orang yang kejam. Liu Shan, cepat beritahu aku, bagaimana orang ini bisa lolos dari ikan aneh itu. Qian Tong mengumpat dengan marah. Liu Shan tersenyum pahit dan berkata, apalagi? Ini rawa. Anak ini tertutup lumpur hitam tebal. Ikan-ikan aneh itu tidak bisa mencium baunya untuk sementara waktu, jadi mereka tidak akan menyerangnya. Namun, dia juga kejam. Dia khawatir akan ditemukan oleh ikan-ikan aneh itu sebelum dia sampai ke darat. Jadi, dia secara khusus menyeret Zhao Zi ke dalam air untuk menarik ikan-ikan aneh itu menggigit Zhao Zi, dan dia akan jauh lebih aman. Hei, bagaimana bisa anak kecil seperti dia berpikir sebanyak itu? Qian Tong tertegun sejenak, lalu berteriak tak percaya. Hawking mempercayai kata-kata Liu Shan, mencibir, dan mendesah tidak ada penjelasan lain. Dalam perjalanan ke sini, aku merasa ada yang aneh. Anak ini sangat berperilaku baik dan bijaksana. Dia tampak tidak berbeda dari anak-anak pada umumnya. Namun, dia berbeda dari apa yang digambarkan Liu Feng. Kau tahu, dia adalah orang yang menusuk orang dewasa berusia 20-an dengan pisau tanpa berkedip. Saat dia berbicara, matanya menjadi dingin dan dia tidak bisa melanjutkan. Faktanya, betapapun santainya dia di jalan, dia selalu waspada. Dia terus menatap Fang Xing, takut dia akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Namun, terlepas dari semua tindakan pencegahannya, dia masih ceroboh setelah memasuki Gunung Miasmaibel. Dia ceroboh dan anak ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Namun sekali lagi, bahkan jika aku memberi diriku kesempatan lagi, aku mungkin tidak akan mampu menangkap orang ini. Semua orang telah melihat betapa mengerikannya ikan aneh itu. Siapa yang berani melompat turun tanpa ragu setelah tubuhnya diolesi lumpur hitam? Bahkan Liu Shan, yang paling tahu kebiasaan ikan aneh, tidak berani melakukannya, apalagi orang lain. Garis air dengan cepat menyapu ke sisi lain, dan benar saja, sebuah kepala kecil muncul. Kepala itu melihat ke arah pantai dengan waspada, dan melihat bahwa tidak ada bahaya, ia melompat, menepuk lumpur hitam di tubuhnya, lalu memeras air ke jubah taunya. Pada saat yang sama, ia menoleh dan tersenyum manis. Senyumnya bersih dan polos, tetapi membawa dingin yang tak terlukiskan. Siapa lagi kalau bukan Fang Xing? Dugaan Liu Shan tadi memang benar. Fang Xing menggunakan lumpur hitam untuk menutupi baunya sendiri dan berhasil melompat ke sungai. Meskipun dia pemberani, dia tidak akan mati sia-sia. Liu Shan sebenarnya melewatkan satu hal. Tanaman merambat aneh itu tersambar petir, yang merupakan unsur yang, lalu membusuk di lumpur, yang memberi lumpur itu sejumlah energi yang. Ikan-ikan aneh di dalam air adalah unsur yin. Fang Xing mengolesi lumpur hitam ke sekujur tubuhnya. Selain memastikan bau badannya tidak keluar, lumpur hitam itu juga dapat mengusir ikan-ikan aneh itu dan mencegah mereka mendekat. Lagi pula, begitu Anda terjun ke air, lumpur hitam setebal apapun, dapat dengan mudah tersapu arus. Tanpa jaminan ganda, mudah mati di sungai. Saudara Hou, tiba-tiba aku teringat bahwa aku memiliki hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan menemanimu untuk membasmi para ibel. Berhati-hatilah. Fang Xing duduk di tepi pantai, sambil tersenyum memeras air dari jubah taunya, dan melambai ke Hawking. Ini adalah bagian sungai yang paling lebar, sekitar 10 kaki lebarnya. Jika seorang murid dalam telah menembus tingkat keempat kelincahan spiritual dan menggunakan teknik skimming, ia dapat dengan mudah terbang ke sini. Namun, Hawking baru berada di tingkat ketiga kelincahan spiritual, dan tidak dapat menggunakan teknik skimming. Paling-paling, ia hanya dapat terbang sejauh 7 atau 8 kaki dengan pedang terbangnya. Oleh karena itu, Fang Xing sama sekali tidak khawatir bahwa Hawking akan menerobos masuk, dan ia dengan santai mengganggu orang-orang di sini. Tatapan Hawking dingin, dan dia berkata dengan suara dingin jika kau ingin pergi sendiri, tidak apa-apa, tetapi mengapa kau menyeret Junior Brother Zhao ke dalam air? Kita adalah sesama murid, dan kau membasmi Junior Brother Zhao, yang merupakan pelanggaran terhadap aturan sekte. Mari kita lihat bagaimana sekte King Yun dapat menoleransimu. Nada suaranya dingin, dan dia menuduh Fang Xing membasmi rekannya hanya dengan satu kalimat. Fang Xing tiba-tiba kesal dan mengumpat bodoh amat John dengan bola kakekmu, beraninya kau berkata begitu. Kalian orang menyebalkan benar-benar berpikir bahwa aku belum mendengar rencanamu. Kalian benar-benar ingin menggunakan aku sebagai umpan, mengapa kau tidak menelanjangi ibumu dan melemparkannya ke pintu masuk lubang kodok sebagai umpan? Mungkin jika kodok itu senang, ia akan melahirkan adik perempuan lain untukmu. Bagaimanapun, kau terlihat seperti kodok. Saat dia marah, kata-kata cabul yang diucapkannya hanyalah serangkaian komentar jenaka. Wajah Hawking berangsur-angsur menjadi kesal, dan dia berkata dengan dingin saat kau jatuh ke tanganku, aku akan mengajarimu kata menyedihkan.
Fang Xing melompat berdiri dan mengutuk, saat kau jatuh ke tanganku, aku akan memberimu pelajaran. Apa kau pikir aku lupa apa yang terjadi di gerbang gunung? Aku katakan padamu, aku mengingatnya dengan jelas. Kau orang menyebalkan kecil berani menangkapku, aku belum melupakan dendam ini. Kali ini, kita akan menyelesaikan masalah lama dan baru di saat yang sama. Jika aku tidak membuatmu menangisi orang tuamu, adikmu akan mengambil nama keluargaku. Jadi, Monkey kecil itu ada di luar gerbang gunung. Aku jadi bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu familiar. Hawking terkejut, dan langsung teringat pada Fang Xing, dan alisnya pun menjadi semakin dingin. Ketika mereka berada di luar gerbang gunung pada awalnya, Fang Xing benar-benar tidak mencolok, jadi Hawking sudah melupakannya sejak lama. Terlebih lagi, Fang Xing kotor dan wajahnya hitam pada waktu itu, tetapi sekarang wajahnya cerah dan bersih. Selain itu, setelah meminum pil roh ibel untuk memperkuat otot dan sumsumnya, seluruh temperamennya tampaknya telah sedikit berubah. Selain itu, Hawking tidak pernah memikirkannya seperti itu, jadi dia tidak mengenali Fang Xing. Mendengar umpatan kasarnya, Hawking tak kuasa lagi menahan amarahnya. Matanya berkobar-kobar, dan tiba-tiba ia berteriak, cepat. Dari saku pinggangnya, seberkas cahaya perak langsung menerobos udara, bersiul tertiup angin, dan langsung menuju ke arah Fang Xing. Kapan? Melihat cahaya perak mendekat, Fang Xing berteriak keras dan mengeluarkan pedang terbang, yang bertabrakan dengan pedang terbang Hawking di udara. Kedua pedang itu saling beradu, menciptakan percikan api yang menyilaukan. Fang Xing mundur beberapa langkah, dan pedang terbang Hawking juga terpental. Dalam hal kultivasi, Hawking secara alami lebih kuat, tetapi jaraknya begitu jauh sehingga ketika pedang terbangnya mencapai Fang Xing, kekuatannya telah melemah, sehingga dengan mudah diblokir oleh pedang Fang Xing. Hei, kamu masih ingat pedang terbang ini, kan? Kamu yang memberikannya padaku. Terima kasih banyak. Fang Xing juga agak terkejut. Pedang terbang Hawking, meskipun jaraknya 30 kaki, masih mengguncang seluruh tubuhnya. Energi spiritual yang melilit pedang terbang itu jelas tersebar. Jelas bahwa tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dia tersenyum menghina, menyingkirkan pedang terbangnya, melambaikan tangan ke Hawking, berbalik dan terjun ke dalam hutan lebat. Saudara Ho, anak ini benar-benar melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan? Qiantong berkata dengan cemas bahwa tanpa umpan, tingkat keberhasilan mereka dalam membasmi kerang piton akan turun setidaknya setengahnya. Hawking tidak terlihat terburu-buru. Dia menatap Liu Shan dengan sinis dan berkata dengan tenang, kakak senior Liu Shan, bisakah kau menyusul? Liu Shan memejamkan matanya sedikit, seolah merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berkata, tidak masalah. Tidak apa-apa jika orang ini langsung lari, tetapi dia benar-benar tinggal di tepi sungai begitu lama. Aku sudah bisa mengunci aromanya. Ayo kita cari tempat sempit untuk menyeberangi sungai, lalu lacak dia dengan sekuat tenaga. Jika kita menangkapnya kali ini, kita akan mematahkan kakinya terlebih dahulu. Orang tua yang baik hati ini, yang awalnya tampak penuh belas kasihan, kini tampaknya tidak memiliki belas kasihan sama sekali. Kematian tragis Zhao Zi tampaknya menyentuh rasa takut dalam hatinya. Ketakutan ini tidak membuatnya baik, tetapi malah kejam. Dalam perjalanan ke sini, orang menyebalkan tua bernama Liu Shan itu berkata bahwa sebelum dia bergabung dengan Sekte Tao, dia adalah seorang polisi di dunia fana, dan paling jago melacak. Aku hanya tinggal di pantai begitu lama, kurasa dia pasti punya cara untuk mengejarku, kan? Jauh di dalam pegunungan, Fang Xing berjalan selangkah dalam dan selangkah dangkal, sambil dengan cepat menghitung dalam benaknya bagaimana cara memancing pihak lain untuk mengejarnya. Di mata Hawking dan yang lainnya, Fang Xing hanyalah seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa tinggi mereka menghargainya, mereka tidak pernah menyangka bahwa setelah dia melarikan diri, dia tidak memikirkan bagaimana cara melarikan diri, tetapi bagaimana cara membasmi mereka satu persatu. Fang Xing telah menemukan rincian relevan mereka sedikit demi sedikit dalam perjalanan ke sini, dan itu berguna sekarang. Liu Shan awalnya adalah seorang polisi di dunia fana. Ia tercerahkan dan dapat bergabung dengan Sekte Tao karena ia secara tidak sengaja membantu seorang tetua dari Sekte King Yun. Namun, ia tidak memiliki sumber daya dan kualifikasi, jadi ia menghabiskan bertahun-tahun berkeliaran di sekte luar sebelum ia mengembangkan kekuatan spiritual tingkat ketiga. Di sisi lain, Qiantong, lahir sebagai anak Tao dan telah berada di Sekte Tao selama 8 tahun sekarang. Singkatnya, entah mereka yang kawakan di dunia bela diri atau kawakan di Taoisme, mereka tidak mudah untuk dihadapi. Namun, Fang Xing sama sekali tidak takut. Karena telah bergaul dengan para bandit sejak dia masih muda, dia memiliki banyak pengalaman seperti orang-orang ini.
Setelah perhitungan yang cermat, dia merasa bahwa orang-orang itu seharusnya telah menyeberangi sungai dan menyusulnya, jadi Fang Xing segera mencari tempat untuk memasang perangkap. Dia belum berlari jauh ketika dia mendengar suara dengungan di depannya. Ternyata itu adalah sarang tawon seukuran ember, tergantung di pohon rendah. Lebah-lebah ini telah terinfeksi oleh roh jahat di Gunung Miasma Ibel dan telah menjadi agak jahat. Setiap lebah setebal jari, dengan sengat hitam mengilap. Mereka jelas beracun. Fang Xing langsung senang, karena inilah yang sedang dia cari. Dia mengeluarkan satu set pakaian kering dari cincin Dongtian, mengganti jubah tahunnya, menggulung jubah basah itu menjadi bola, mengikatnya dengan tanaman merambat, dan dengan hati-hati berjalan di sekitar pohon kecil di samping sarang lebah. Kemudian dia berlari ke samping dan dengan lembut menarik tanaman merambat itu, dan jubah tahu itu perlahan-lahan ditarik ke sisi sarang lebah. Gerakannya sangat lembut dan lebah ibel itu tidak takut. Kemudian Fang Xing mencabut beberapa daun dan menutupi sarang lebah tersebut, membuatnya tidak dapat dilihat dari jarak 2 atau 3 kaki. Setelah melakukan hal-hal ini, Fang Xing sengaja meninggalkan beberapa jejak kaki yang jelas di sekelilingnya sebelum segera menghilang. Dia tidak menyelinap terlalu jauh dan segera menemukan tempat yang relatif aman. Dia bersembunyi di sana sambil menyeringai licik dan menguping pergerakan di sana. Hawking dan yang lainnya berlari di sepanjang sungai. Setelah menemukan tempat di mana sungai menyempit, mereka menginjak pedang terbang mereka, terbang menyeberangi sungai, dan kemudian berlari ke satu arah di bawah bimbingan Liu Shan. Tidak lama kemudian, Liu Shan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada keduanya untuk memperlambat laju. Ketika mereka tiba di sini, dia menemukan bahwa mereka tidak jauh dari tempat di mana aroma Fang Xing tertinggal. Dan saat ini, dia telah melihat jejak kaki Fang Xing, yang membuatnya semakin yakin dengan tebakannya. Hei, bocah, betapapun pintarnya dia tetap kurang pengalaman dalam dunia bela diri. Meskipun dia menyembunyikan dirinya, jejak kaki ini. Liu Shan tersenyum dingin di dalam hatinya. Ketika dia melihat jejak kaki yang ditinggalkan Fang Xing, dia merasa bahwa Fang Xing seperti anak berusia 10 tahun. Mereka bertiga perlahan bergerak maju, dan Liu Shan mengulurkan tangannya, menunjukkan bahwa mereka hanya berjarak 5 meter. Tatapan mata Hawking berubah dingin dan dia diam-diam mengeluarkan pedang terbangnya. Liu Shan melambaikan tangannya dan merendahkan suaranya lalu berkata, jika kita bisa menangkap mereka hidup-hidup, kita harus menangkap mereka hidup-hidup, kalau tidak mereka akan mati kehabisan darah saat sampai di Gua Kerang Ibel. Mendengar ini, Hawking mengangguk dan menyimpan pedang terbangnya. Liu Shan memberi isyarat pada Qian Tong lagi, memintanya untuk pergi ke sisi lain dan mengejar serta mencegat mereka. Setelah mereka bertiga mengambil posisi, Hawking tiba-tiba berteriak, setan kecil, masih ingin melarikan diri. Ketiga orang itu bergegas keluar dari tempat persembunyian mereka pada saat yang sama menuju ke arah yang ditunjuk oleh Liu Shan. Tanaman merambat patah dan rumput beterbangan dengan aneh. Berdengung, Qian Tong adalah orang pertama yang bergegas ke tempat yang ditunjuk oleh Liu Shan, dan menendang dengan keras, tetapi dia tidak mengenai orang itu dan malah menendang bola hitam seukuran ember. Saat bola hitam itu masih di udara, terdengar suara keras, dan titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya seukuran jari terbang keluar darinya, bergegas ke arahnya seperti orang gila. Qian Tong bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan dia dipukul beberapa kali di tubuh dan wajahnya, dan dia langsung berteriak. Tetapi bola hitam itu sebenarnya adalah sarang lebah besar, dengan lebah-lebah besar berwarna hitam dan kuning terbang keluar satu demi satu. Oh tidak, aku jatuh ke dalam perangkap anak ini. Liu Shan juga bergegas maju, dan ketika dia melihat jubah tahu milik Fang Xing yang digulung, dia berteriak karena terkejut. Ayo pergi, Hawking sedang terburu-buru. Dia mencabut pedang panjang dari pinggangnya dan mengayunkannya dengan cepat di udara. Cahaya pedang itu menyapu seperti benang sutra, dan segera menyapu puluhan lebah ibel yang seperti hujan hitam di langit. Namun, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dari jumlah total lebah ibel. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Dia meraih Qian Tong yang menangis terseduh-seduh dan melarikan diri. Dari waktu ke waktu, dia berbalik dan menghunus pedangnya untuk menyapu lebah ibel yang mengejar. Harus kukatakan bahwa ilmu pedang pria ini sangat mengagumkan. Lebah ibel yang ganas itu dihalangi hanya dengan satu pedang dan tidak bisa mendekatinya. Hawking dan Liu Shan bereaksi cepat dan tidak tersengat oleh lebah ibel itu. Namun, Qian Tong, yang telah beberapa kali disengat oleh lebah ibel itu, kini pusing dan lemah. Jika Hawking tidak menariknya, ia mungkin sudah pingsan sekarang. Bagian-bagian di wajah dan tubuhnya yang tersengat membengkak dengan sangat parah. Racun lebah sangat kuat, dan racun lebah yang disetankan ini 100 kali lebih kuat. Jika itu adalah orang biasa, dia akan langsung mati setelah terkena salah satu dari kedua senjata itu. Namun, Qian Tong terkena 7 atau 8 kali, dan dia masih hidup. Ini pasti karena kultivasinya yang mendalam. Baiklah, lebah itu telah terbang kembali.
Setelah berlari lebih dari 10 mil, Liu Sachai berteriak dengan suara berat, memberi isyarat kepada Hawking bahwa sudah waktunya untuk berhenti. Dia berjongkok untuk melihat luka Hawking, mengerutkan kening, mengeluarkan penawar racun Tao dari lengannya dan mengoleskannya, lalu menyuntikkan energi spiritual ke tubuh Qiantong. Tak lama kemudian, nanah bening mengalir keluar dari lukanya, dan kemerahan serta pembengkakan luka berangsur-angsur mereda. Namun, Qiantong masih tidak sadarkan diri, wajahnya sangat pucat, dan tampaknya dia telah kehilangan banyak vitalitas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk bangun? Hawking duduk di samping dan bertanya dengan suara yang dalam. Liu Shan menghela nafas dan berkata, racunnya sudah teratasi dan dia akan segera bangun, tapi... Hawking mengangkat alisnya tapi apa? Liu Shan menghela napas, racun lebah ini terlalu kuat. Meskipun aku menggunakan bubuk detoksifikasi Tao untuk menghilangkan racunnya, bubuk detoksifikasi ini tidak ditujukan untuknya. Racun yang tersisa di tubuhnya tidak dapat dihilangkan dengan cepat. Setelah bangun, aku khawatir dia akan menjadi lemah. Hawking terkejut dan bertanya dengan cemas, berapa banyak kultivasimu yang tersisa? Liu Shan menggelengkan kepalanya dan berkata, 30% itu bagus. Orang menyebalkan kecil otang pembawa sial. Hawking meninju tangannya dan berteriak penuh kebencian. Bagaimana mungkin ia bisa membayangkan seorang bocah tak berarti bisa lolos dari tangannya dan menyebabkan dua orang pembantunya, seorang mati digigit ikan di sungai dan seorang lagi diracun lebah hingga koma. Liu Shan juga terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia ragu-ragu dan berkata, Saudara Hou, sekarang hanya tinggal kita berdua, dan kita tidak punya umpan. Kerang piton adalah monster tingkat 4. Kulit pitonnya kebal terhadap pedang dan tombak, dan memiliki racun kodok yang kuat. Begitu kabut racun keluar, semua tanaman dan pohon akan layu. Saya khawatir peluang kita untuk membasmi kerang piton kurang dari 50%. Lebih baik kita kembali ke Sekte Tao kali ini dan melakukannya perlahan-lahan. Hawking sangat marah dan berkata dengan suara pelan, tidak, kami sudah menghabiskan banyak uang untuk keluar kali ini. Kami dengan hati-hati memilih diaken dan murid Aula Fuzhou dan akhirnya mendapatkan misi seperti itu dengan tingkat kesulitan terendah dan hadiah yang besar. Kami pikir dengan mengorbankan seorang murid kecil yang tidak ditanya tentang larangan oleh siapapun, kami bisa berhasil dalam satu gerakan. Siapa yang mengira bahwa kami akan kehilangan seorang pria bahkan tanpa melihat wajah kodok ibel itu? Otang pembawa sial, jika kami menghitung hantu kecil itu, Sekte Tao akan berpikir bahwa kami telah kehilangan dua orang dan akan menilai kami sebagai pecundang apapun yang terjadi. Belum lagi hadiah, bahkan akan ada hukuman. Selain itu, penilaian kami di hati para tetua akan sangat rendah, dan akan sulit untuk berkembang di masa depan. Liu Shan juga terdiam. Dia tahu bahwa Hawking mengatakan yang sebenarnya, dan dia sebenarnya tidak ingin kembali seperti ini. Bahkan jika mereka dapat menyalahkan Fang Xing atas kematian Zhao Zi setelah kembali, mungkin akan sulit bagi mereka untuk meyakinkan kebenarannya. Keduanya terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, Hawking tiba-tiba bertanya, apakah kita masih bisa menangkap orang itu? Liu Shan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku tidak bisa melacaknya lagi. Aku tidak menyangka orang itu begitu kejam. Dia menanggalkan pakaiannya dan melemparkannya ke sarang lebah untuk menjebak kita. Dia hanya punya satu set pakaian ini. Apakah dia akan berlarian terbuka di hutan ini? Aku bisa melacaknya tadi karena bau lumpur hitam di jubah Tao-nya. Sekarang setelah dia membuang jubahnya, aku tidak bisa merasakan petunjuk apapun. Hawking merenung sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dengan pedang di tangan dan perlahan berjalan menuju Qiantong. Liu Shan terkejut dan bertanya dengan suara berat, Saudara Hou, apa yang ingin Anda lakukan? Hawking mencibir dan berkata dengan tenang, Qiantong terlahir sebagai pendeta Tao, dengan kualifikasi tingkat C. Dia tidak memiliki kekuatan atau pengaruh, dan tidak memiliki latar belakang. Selain itu, dia memiliki temperamen yang buruk dan sering bertengkar dengan orang lain. Untuk mendapatkan sumber daya Tao, dia juga merampok orang lain. Dia tidak memiliki banyak teman di Sekte Tao, tetapi dia memiliki banyak musuh. Jika dia meninggal, meskipun masalahnya akan lebih besar daripada hantu kecil itu tidak akan menyebabkan kekacauan besar. Sambil berbicara, dia menatap Liu Shan dengan dingin, dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Liu Shan tertegun dan menatap Hawking dengan panik di matanya, seolah-olah dia baru saja bertemu dengannya. Hawking juga menatapnya dengan dingin, pedang panjang di tangannya berdengung lembut, dan cahaya terang mengalir tak menentu. Setelah beberapa saat, Liu Shan tiba-tiba menghela napas dan berkata, aku tidak tahan dengan hal seperti ini. Biarkan aku pergi ke samping untuk buang air. Sambil berbicara dia melambaikan tangannya dengan lembut dan berjalan perlahan di balik semak-semak. Pada saat ini, Qiantong yang tampaknya sedang tertidur, tiba-tiba meraung, berbalik, dan mulai berlatih sihir tanpa tahu kapan.
Sebuah pedang terbang kecil melesat dan menebas Hawking sambil berteriak serak, "How, kau benar-benar ingin menggunakan aku sebagai umpan. Aku tahu kamu sudah bangun." Hawking berteriak keras, dan tiba-tiba dia mengulurkan telapak tangan kirinya dan menekan kelima jarinya. Pedang terbang Qiantong menusuknya, tetapi tiba-tiba ditahan oleh kekuatan spiritual tak terlihat di telapak tangannya. Tiba-tiba berhenti di kehampaan, bergoyang tetapi tidak dapat bergerak maju. Hawking kemudian meraihnya dengan sekuat tenaga dan mengepalkan kelima jarinya. Dengan embusan, kekuatan spiritual yang melekat pada pedang terbang Qiantong dihancurkan olehnya, dan pedang terbang itu langsung dipegang di tangannya. Pada saat ini, Fang Xing tidak tahu bahwa Hawking telah menyerah untuk menggunakannya sebagai umpan demi menghemat waktu, dan malah menangkap Qiantong. Setelah mendengar teriakan yang datang dari dekat lebah ibel, dia menunggu sekitar setengah jam dan kemudian diam-diam menyelinap kembali untuk menyelidiki. Dia melihat bahwa sarang lebah telah jatuh ke tanah, dengan banyak bangkai lebah tergeletak di sekitar, dan beberapa tanda-tanda orang pergi dengan cepat. Dia tahu bahwa rencananya berhasil, dan dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak mau membiarkan Hawking dan yang lainnya pergi, jadi dia mengikuti jejak yang mereka tinggalkan. Tidak sulit untuk menemukan mereka. Hawking dan yang lainnya pergi dengan tergesa-gesa, dan mereka merusak banyak tanaman merambat dan cabang pohon dengan pedang dan kaki. Rute pelarian yang jelas dapat dilihat, dan bangkai lebah dapat terlihat berjadewa setiap beberapa langkah, jadi arahnya dipastikan benar. Setengah jam kemudian, dia akhirnya menemukan tempat Hawking dan yang lainnya beristirahat. Setelah menunggu beberapa saat dan memastikan tidak ada seorang pun di sana, dia pergi untuk melihat dan melihat beberapa botol bubuk detoksifikasi Tao kosong di tanah, dan bahkan beberapa noda darah. Fang Xing mengerutkan kening, berpikir bahwa bubuk detoksifikasi adalah hal yang biasa, tetapi bisakah tawon menyengat seseorang dan menyebabkan pendarahan? Setelah berpikir sejenak, matanya berbinar dan dia berpikir, mungkinkah mereka sedang bertengkar satu sama lain? Saya samar-samar merasa bahwa dengan kepribadian Hawking, tidak mengherankan jika dia akan menyerang rakyatnya sendiri. Dia dengan tegas memutuskan untuk maju dan melihat-lihat. Jika Hawking dan yang lainnya benar-benar berencana untuk membasmi kerang piton, maka dia akan mengikuti mereka dan melihat apakah ada peluang untuk menangkap mereka semua sekaligus dan meraup keuntungan sementara kedua belah pihak kalah. Dengan rencana yang sangat bagus dalam pikirannya, Fang Xing berjalan dengan hati-hati di sepanjang jalan. Saat ini, hutannya sangat lebat, dan malam sudah larut. Bulan yang terang tergantung tinggi di langit, bersinar terang seperti cahaya perak. Namun, di Gunung Yaozhou, ada pohon-pohon yang menjulang tinggi di mana-mana, yang menghalangi cahaya bulan dan membuat sekelilingnya redup. Setidaknya Fang Xing telah mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat kedua. Penglihatannya telah meningkat pesat dan dia dapat melihat berbagai hal dengan bebas. Selain itu, dengan bantuan Dewa Yin Yang dan Cermin Ibel, dia dapat mendeteksi beberapa keberadaan berbahaya sejak dini. Beberapa hal yang bahkan Dewa Yin Yang dan Cermin Ibel tidak dapat mendeteksinya, bahkan beberapa ular dan serangga biasa, tidak dapat melakukan apapun padanya. Setelah mengikuti beberapa saat, saya melihat jalan itu berbelok ke arah pegunungan. Jelas bahwa mereka masih berencana untuk membasmi kerang ibel itu. Fang Xing berhenti dan berpikir sejenak, teringat bahwa Hawking itu jahat dan kejam, bukan orang yang baik untuk dihadapi. Jika dia mengejarnya secara langsung, dia mungkin akan ditipu olehnya. Oleh karena itu, dia berjalan lebih hati-hati dan melihat sekeliling, mencari tempat yang cocok untuk memasang jebakan, untuk berjaga-jaga. Sepanjang jalan, mereka membengkokkan cabang-cabang pohon menjadi busur, memutar tanaman merambat menjadi tali, dan memasang beberapa perangkap. Namun, Fang Xing memikirkannya dan merasa bahwa perangkap-perangkap ini terlalu lemah. Mereka bahkan mungkin tidak akan melukai dirinya sendiri, apalagi Hawking, yang kultivasi dan seni bela dirinya lebih tinggi darinya. Jadi dia terus mencari dengan enggan. Segera dia mendengar suara menderu di depan, dan dia menjadi waspada. Aku berjingkat-jingkat dan melihatnya, dan hatiku langsung dipenuhi rasa gembira. Namun, di bawah pohon kuno yang begitu lebat hingga bisa dipeluk oleh 3 orang, ada seekor ular piton raksasa setebal pinggang manusia yang melingkar. Itu sebenarnya adalah binatang ibel tingkat 2. Tampaknya penuh saat ini. Ada tonjolan besar di tengah tubuh ular piton itu. Tidak ada yang tahu mangsa apa yang ada di dalamnya. Fang Xing diam-diam senang, tetapi dia tidak membuatnya khawatir. Dia perlahan mundur ke samping. Ular piton raksasa itu mendengkur dan tidak waspada. Padahal, meski waspada, Fang Xing tidak begitu takut. Monster ular piton raksasa ini tampak menakutkan, tetapi sifatnya sebenarnya cukup jinak. Energi ibel berbeda dengan energi jahat. Binatang buas yang terpengaruh oleh energi ibel umumnya mempertahankan sifat aslinya, tetapi mereka menjadi lebih kuat. Namun, jika monster tersebut dihancurkan oleh energi ibel, maka monster tersebut akan memiliki sifat ibel. Bahkan jika monster atau manusia tersebut awalnya sangat jinak,
Setelah dihancurkan oleh energi Ibel, monster tersebut akan menjadi sangat ganas, bahkan kehilangan akal sehatnya. Perbedaan antara kedua titik ini juga merupakan perbedaan antara energi Ibel dan energi Ibel. Setelah melihat ular piton Ibel, Fang Xing berjongkok di sampingnya dan berpikir sejenak, lalu diam-diam memasang perangkap dan terus bergerak maju. Setelah berjalan perlahan selama sekitar setengah jam, akhirnya dia melihat Hawking dan Liu San di kaki tebing di luar hutan. Mereka menyalakan api dan duduk bersila di sampingnya, berbicara. Di samping mereka, ada seorang pria tergeletak di tanah. Dilihat dari pakaiannya, itu adalah Qian Tong. Dia diikat seperti musuh, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia hanya gemetar dari waktu ke waktu, yang menunjukkan bahwa dia belum mati. Bagus sekali. Para orang menyebalkan itu benar-benar bertengkar satu sama lain. Fang Xing sangat gembira. Dia melihat sekeliling dan mencoba mencari tempat yang bagus untuk mendekat dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ketika jaraknya kurang dari 30 kaki, Fang Xing tiba-tiba mendengar suara tali busur dan terkejut. Swash! Dua anak panah bambu melesat ke arahnya begitu cepat hingga hampir tidak bisa dibedakan dalam kegelapan. Otang pembawa sial, aku meninggalkan jebakan di sepanjang jalan, tapi mereka malah membuatku meledak. Fang Xing sangat marah, dan tubuhnya langsung meringkuk seperti bola. Dia terbang mundur dan mengayunkan pisaunya untuk menangkis dua anak panah bambu itu. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, panah bambu tentu saja tidak dapat melukainya, tetapi Fang Xing tahu dalam hatinya bahwa perangkap ini tidak dimaksudkan untuk melukai siapapun, tetapi hanya untuk peringatan. Jika dia melangkah ke dalam perangkap, itu pasti akan membuat Hawking dan Liu San waspada, jadi setelah dia menangkis panah bambu, dia segera melarikan diri, sosoknya melesat ke dalam hutan seperti hantu, bahkan tanpa menoleh ke belakang. Tepat sebelum Fang Xing disergap, Hawking sedang berbicara dengan Liu San, dan orang yang mereka bicarakan adalah Fang Xing. Liu San berkata, "Saudara Hou, apakah kamu benar-benar berpikir orang itu akan mengejar kita lagi?" Hawking berkata dengan tenang, "Aku sudah memikirkannya sejak lama." Setelah melarikan diri dari sungai Qianhe, anak ini tidak lupa menyiapkan penyergapan dengan jubah tahunnya. Jelas, dia sudah memikirkannya sejak lama. Karena kamu pandai melacak, kamu harus menggunakan keterampilan melacak untuk menemukannya. Pemikiran dan kecanggihan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki anak biasa. Kita tidak bisa berspekulasi tentang dia dengan ide-ide berurusan dengan anak-anak biasa. Liu San terdiam. Itu benar. Kebanyakan anak-anak, jika diberi kesempatan, akan lari menyelamatkan diri. Mereka tidak akan bisa bersikap teliti. Dengan alasan yang sama, jika seorang anak biasa mendapat kesempatan, ia mungkin akan berusaha menjauhi mereka semua, tetapi anak ini begitu berani sehingga ia mungkin benar-benar mengikuti mereka untuk melihat apakah ada peluang untuk memanfaatkan mereka. Jika dia benar-benar datang, tidak apa-apa. Aku sudah memasang perangkap di mana-mana. Itu semua perangkap sederhana yang tidak akan melukai orang yang sudah berkultivasi, tetapi bisa berfungsi sebagai peringatan. Selama dia berada dalam jarak 30 kaki dari kita, kita akan melihatnya. Dengan tingkat kultivasi anak itu, akan menjadi mimpi baginya untuk lolos dari kejaran kita dalam jarak sedekat itu. Liu San mengangguk dan berkata, lalu menatap Qian Tong dan menatap Hawking dengan ragu-ragu. Hawking tampaknya memahami pikirannya, mengangguk sedikit dan berkata, "Satu umpan sudah cukup. Jika kita dapat menangkap anak itu, kakak senior Qian tentu saja tidak akan dibutuhkan. Pada saat itu, aku, Hawking, akan menyiapkan hadiah yang murah hati dan meminta maaf kepadanya." Liu San menghela napas dan berkata, "Bagus, bagus." Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara tali busur yang dipetik di hutan lebat di sebelah barat, diikuti oleh angin kencang, seolah-olah seseorang sedang berlari cepat. Liu San terkejut, lalu dia berteriak, "Itu anak itu." Ketika dia mengucapkan kata ya, Hawking sudah menghunus pedangnya dan terbang. Ketika dia selesai berbicara, Hawking telah berubah menjadi bayangan hijau dan menghilang dalam kegelapan, hanya menyisakan kobaran api yang berkedip-kedip. Sangat cepat, Liu San tertegun, dan agak kagum dengan tingkat kultivasi Hawking. Dia menghela napas pelan dan mengikuti. Fang Xing berlari ke dalam hutan, diam-diam mengerang dalam hatinya dan menyebut dirinya bodoh. Tampaknya segala sesuatunya berjalan begitu lancar bagi saya akhir-akhir ini sehingga saya melupakan kewaspadaan yang paling mendasar sekalipun. Dia telah memastikan bahwa Hawking adalah lawan yang kuat, tetapi dia masih saja melewatkan satu langkah dan jatuh ke dalam jebakan. Di belakangnya, cahaya perak melintas. Ternyata itu adalah Hawking. Agar dapat mengejar dengan cepat, dia benar-benar menunggangi pedang terbang dan meluncur seperti kilat. Ya dewa, kali ini aku akan kehilangan nyawaku. Fang Xing menjerit kesakitan dan berlari semakin kencang, mengandalkan perawakannya yang pendek untuk berlari cepat di antara pegunungan dan hutan. Hawking mengayunkan pedangnya dan terbang sekitar 10 kaki jauhnya, lalu melompat turun,
melambaikan tangannya untuk menyingkirkan pedang, dan mengejarnya dengan berjalan kaki. Namun, saat ini, jarak antara dia dan Fang Xing hanya sekitar 10 kaki. Menatap sosok kecil yang melarikan diri dengan panik di depannya, sorot mata Hawking berkilat dingin, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Setan kecil ini memang menyebabkan banyak masalah baginya, tetapi pada akhirnya ia tidak dapat lepas dari kendalinya. Tidak ada pilihan lain. Ayo lari ke perangkap pertama. Fang Xing menggertakkan giginya dan mempercepat langkahnya untuk melarikan diri menuju perangkap pertama. Ketika dia tiba di suatu tempat dengan tumpukan daun-daun kering, kakinya terasa ringan dan dia berlari melewati daun-daun kering itu. Hawking tiba di sana hampir dalam hitungan detik. Dia menginjaknya dan tiba-tiba menyadari bahwa tempat yang diinjaknya sedikit ringan. Dia buru-buru mengambil napas energi spiritual untuk mengangkat dirinya, dan tubuhnya benar-benar terangkat setinggi 2 kaki dan melompati perangkap itu. Fang Xing diam-diam mengerang, perangkap itu memang dirancang khusus olehnya. Dia menggunakan lubang yang digali oleh sesuatu yang tidak diketahui dan menutupinya dengan beberapa daun kering. Dia kecil dan ringan, jadi dia bisa berlari melewatinya. Namun jika Hawking menginjaknya, dia akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang tahu bahwa Hawking begitu kuat sehingga dia bisa melompat dalam satu tarikan napas dan menghindari perangkap itu ketika itu tidak mungkin. Sebaiknya kau jangan pamerkan trik kecil ini di hadapanku. Hawking mencibir dan menambah kecepatan lagi, mengejar Fang Xing. Jarak antara dia dan Fang Xing pun diperpendek hingga hanya tersisa 50 hingga 60 kaki. Haha, aku punya banyak trik, dan aku punya jebakan pamungkas. Fang Xing berlari liar sambil berteriak, dia tidak mau menderita kerugian apapun dan harus menunjukkan kekuatannya. Namun apa yang dikatakannya benar. Dia memang punya jebakan, dan itu adalah jebakan terbesar yang pernah dia pasang selama ini. Dukun, terdengar beberapa suara, dan tiba-tiba 2 anak panah bambu melesat keluar dari semak-semak di dekatnya, salah satunya ditembakkan ke arah Hawking yang mengejar di belakang. Hawking mencibir dan menjentikkan jarinya pelan, bahkan tanpa menggunakan kekuatan spiritual apapun, dan anak panah bambu itu pun terbang menjauh. Bahkan Fang Xing tidak akan terluka oleh tipuan kecil ini, jadi bagaimana Hawking bisa tertipu? Kau memamerkan trik kecilmu, iya. Hawking mencibir, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara siulan di telinganya, dan angin yang mencurigakan bertiup di wajahnya. Dari samping, seekor ular piton ibel setebal ember melompat keluar, dan menjatuhkannya beberapa kaki jauhnya dengan kepalanya. Kemudian, ia mengayunkan tubuhnya yang besar dengan cepat dan berguling ke arahnya. Hawking terkejut dan terguling di tengah tubuh ular piton ibel itu, yang terus mengencang. Hawking akhirnya mengerti apa jebakan pamungkas Fang Xing. Ada 2 anak panah bambu di mekanisme anak itu. Salah satunya ditembakkan ke arahnya, yang merupakan tipuan untuk mengganggu musuh, sementara anak panah bambu lainnya diarahkan ke ular piton ibel yang sedang kenyang dan tidur nyenyak. Temperamen ular piton ibel ini tidak jauh berbeda dengan ular piton ibel biasa. Setelah makan, ia menjadi sangat jinak dan tidak memiliki permusuhan. Namun, ketika mereka sedang tidur nyenyak, jika mereka ketakutan, mereka secara tidak sadar akan menyerang mangsa yang membahayakan mereka. Anak panah bambu itu mengenai ular piton, yang langsung ketakutan dan menjatuhkan Hawking dengan kepalanya. Haha, akhirnya aku membiarkanmu minum air cucian kakiku. Fang Xing berhenti, melompat-lompat dan tertawa. Tiba-tiba ekspresinya berubah lagi, dan dia berteriak keras dan terus berlari. Ternyata Fang Xing tidak lama merasa bangga ketika melihat Liu Shan mengejarnya tanpa suara. Meskipun kecepatannya tidak secepat Hawking, kecepatannya juga tidak jauh lebih lambat. Dia sedikit terkejut ketika melihat Hawking dililit ular piton. Hawking langsung berteriak, jangan khawatirkan aku. Dia hanya monster tingkat 2. Aku akan membasmi ular piton ini dan dia akan mengikutiku. Kejar anak ini. Pastikan dia tidak kabur. Oh sial. Fang Xing terdiam dan berlari semakin kencang. Akan tetapi, dia juga tahu bahwa ular piton ibel ini hanyalah binatang ibel tingkat kedua, dan sungguh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Hawking yang berada di puncak tingkat ketiga Guiling. Namun, sekarang Liu Shan mengejarnya, Fang Xing merasa sedikit lega. Liu Shan baru berada di tahap awal kelincahan tingkat ketiga, dan kultivasinya hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Fang Xing. Yang terpenting adalah Liu Shan tidak pandai dalam gerakan tubuh, dan ada tanaman merambat dan pohon aneh yang menghalangi jalannya, yang selanjutnya memengaruhi kecepatannya. Namun, Fang Xing mengandalkan perawakannya yang kecil untuk melesat dan melarikan diri dengan sangat cepat. Melihat jarak antara dirinya dan Fang Xing berangsur-angsur melebar, mata Liu Shan tiba-tiba berubah dingin. Kecepatan anak ini jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Tapi kali ini aku tidak bisa membiarkannya lolos. Liu Shan berpikir diam-diam dan mengeluarkan jimat giok dari tangannya. Setiap murid sekte luar memiliki setidaknya 1 senjata ajaib,
dan ini adalah senjata ajaib Liu Shan. Senjata ini sangat misterius dan jarang diperlihatkan kepada orang lain. Sambil berlari liar, dia menyuntikkan kekuatan spiritualnya dengan putus asa, dan jimat giok itu berangsur-angsur menyala. Baiklah, asal aku bisa menyingkirkan orang ini, aku bisa melarikan diri. Fang Xing melihat hutan berduri di depannya, dan secercah harapan untuk melarikan diri muncul di hatinya. Namun, pada saat ini, Liu Shan tiba-tiba meraung, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Kemudian, dia muncul 2 atau 3 kaki di belakang Fang Xing. Setelah muncul, dia terbang lagi dan menerkam ke depan 3 atau 4 kaki seperti elang raksasa, menekan Fang Xing ke tanah. Kemudian, dia memutar lengannya di belakang punggungnya dan mengangkat Fang Xing ke atas. Adik Fang, kamu tidak bisa melarikan diri. Liu Shan berteriak dengan suara berat dan terengah-engah. Pada saat ini, dia memegang lengan Fang Xing dengan tangan kanannya dan memegang jimat giok di tangan kirinya. Cahaya pada jimat giok itu meredup. Lengannya sedikit gemetar dan dia terengah-engah, yang merupakan tanda bahwa kekuatan spiritualnya hampir habis. Kok dia tiba-tiba bisa mendekat hampir 10 kaki ke arahku. Saat itu, tanganku diol ke belakang, dan aku terkejut sekaligus panik. Liu Shan juga cukup beruntung. Jika bukan karena senjata ajaibnya yang unik, anak ini mungkin bisa lolos. Tidak seorang pun tahu bahwa Liu Shan memiliki senjata ajaib khusus di tangannya, yang diberikan kepadanya oleh tetua sekte Qingyun yang telah diselamatkannya. Senjata ajaib ini adalah jimat giok dengan nama yang disebut jimat mengecilkan bumi. Setelah diresapi dengan energi spiritual, dengan menggunakan jimat ini, seseorang dapat melompat sejauh sekitar 10 kaki dalam sekejap. Namun, penggunaan jimat ini menghabiskan banyak energi spiritual dan terbatas waktu. Melalui jimat inilah dia mampu mendekati Fang Xing dan mengejutkannya. Meskipun kekuatan spiritualnya hampir habis, setidaknya dia telah menangkap anak ini. Yang tersisa hanyalah menunggu King membasmi ular piton itu dan menangkapnya. Setelah memikirkan hal ini, Liu Shan mengeluarkan raungan panjang. Pertama, melalui peluit, dia memberitahu Hou King lokasinya, dan kedua, itu juga menunjukkan bahwa dia telah mengendalikan lawannya. Kakak senior Liu Shan, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan aku sebagai umpan? Fang Xing anehnya sudah tenang saat ini. Lengannya terpelintir ke belakang, jadi dia tidak bisa berbalik, jadi dia hanya bisa berbicara sambil membelakanginya. Liu Shan tampak menyesal, tetapi penyesalan itu hanya muncul sesaat. Dia berkata dengan suara yang dalam, maaf. Jika aku tidak menangkapmu, saudara Hou akan menggunakan Qian Tong sebagai umpan. Meskipun Qian Tong pemarah, dia telah membantuku. Fang Xing tertawa dan berkata, jadi kau ingin membasmiku. Lalu bagaimana dengan sebelum kau datang ke gunung yang hancur ini? Mengapa kau memaksaku untuk datang? Liu Shan terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, begitulah Taoisme. Tidak ada gunanya bicara lebih banyak lagi. Fang Xing menggelengkan kepala kecilnya dan tiba-tiba berkata, berhasil. Liu Shan sedikit terkejut dan bertanya, apa gunanya? Fang Xing menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba berbalik. Awalnya, lengan kirinya dicengkeram erat oleh Liu Shan. Ini adalah semacam teknik bergulat di dunia bawah, dan itu juga merupakan teknik yang sering digunakan Liu Shan saat ia menjadi polisi. Begitu tahanan ditangkap, itu seperti ular yang dicengkeram sepanjang 7 inci, tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba menyegarkan pemahamannya. Dengan lengan kirinya dipegang erat, dia berbalik dengan tiba-tiba. Pah! Saat Fang Xing berbalik dengan paksa, lengan kirinya langsung patah, menimbulkan suara gemeretak gigi yang patah. Liu Shan tertegun sejenak, menatap kosong ke arah lengan kecil Fang Xing di tangannya. Pada saat ini, lengannya telah terpelintir menjadi bentuk pretzel, dan terasa sangat aneh untuk memegangnya di tangan. Betapa kejamnya mematahkan lenganmu sendiri. Para bandit yang kutangkap sebelumnya tidak sekejam itu kan. Sementara Liu Shan tertegun, Fang Xing sudah menghadapinya, dengan senyum tipis di wajahnya yang pucat. Di tangan kanannya, muncul belati, yang ditusukkannya ke perut bagian bawah Liu Shan seperti ular berbisa. Jarak antara dia dan Liu Shan terlalu dekat, dan Liu Shan terpana oleh kekejamannya saat dia mematahkan lengan kirinya dan berbalik, jadi dia sama sekali tidak siap menghadapi belati ini. Engah! Pisau itu langsung mengenai gagangnya. Liu Shan sangat terkejut. Ia menundukkan kepalanya untuk melihat lukanya dengan ekspresi yang rumit di wajahnya, antara kaget, terkejut, dan kesakitan. Namun Fang Xing tidak berhenti. Setelah selesai menusuknya dengan pisau, dia mengangkat pisau itu lagi dan menusukkannya dengan keras ke dadanya. Dengan kekuatan spiritualnya yang habis, Liu Shan tidak mampu melancarkan serangan balik yang efektif ketika lengah. Fang Xing tiba-tiba melompat dan menendang Liu Shan ke tanah. Ketika ia melompat, lengan kirinya terayun di udara seperti boneka, aneh dan tidak biasa. Kakak Liu Shan, maafkan aku. Saat itu,
Di dekat api unggun, kau menebak bahwa aku tidak tidur, jadi kau sengaja memberitahuku apa yang akan kuderita, untuk mengingatkanku agar segera melarikan diri. Fang Xing mendekat ke telinga Liu San, menatap mata Liu San yang ketakutan, dan berkata dengan lembut, untuk sementara, aku benar-benar mengira kau orang baik, dan akan membasmi kalian semua, meninggalkanmu sendirian. Jakun Liu San bergerak sedikit dan mulutnya terbuka sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak tahu mengapa kamu berubah pikiran lagi dan datang berurusan denganku dengan sepenuh hati, tapi tentu saja itu tidak masalah. Fang Xing tidak berniat mendengarkan apa yang ingin dikatakan Liu San. Dia berbalik dan menebas dengan pisaunya, langsung memotong leher Liu San. Darah berceceran seperti air mancur. Jejak ketidakberdayaan dan keputusasaan muncul di wajah Liu San. Dia adalah seorang kultivator pada kekuatan spiritual tingkat ketiga, tetapi di hadapan Fang Xing, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun peluang untuk melawan. Apakah ini anak kecil? Liu San dengan putus asa percaya bahwa dia lebih kejam dan licik daripada bandit manapun yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tapi selama ini aku selalu memperlakukannya seperti anak kecil. Bagi seseorang yang pernah menjadi kepala polisi, ini benar-benar hal terburuk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Fang Xing mengabaikannya, mengambil jimat giok di sampingnya, menutupi lengan kirinya yang gemetar, menggertakkan giginya dan terus melarikan diri ke dalam hutan. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya dan harus bergegas melarikan diri. Ledakan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Hawking bergegas mendekat dan sekilas melihat Liu San tergeletak di tanah. Dia berlumuran darah, memegang pedang di tangannya, yang juga berlumuran darah. Dia jelas tidak terluka, dan itu jelas darah ular piton ibel. Melihat pemandangan ini, pupil Hawking tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia ditusuk oleh mata Liu San yang terbuka lebar. Namun, segera, wajahnya kembali acuh tak acuh. Dia mengangkat kakinya dan melangkah melewati Liu San, dan dengan dingin meludahkan dua kata sampah. Dengan pandangan sekilas, dia melihat ke arah mana Fang Xing melarikan diri. Cabang yang terbentur bengkok belum kembali ke bentuk semula, meninggalkan bekas yang jelas. Hawking menggoyangkan pedang di tangannya, mengibaskan darah ular piton yang menempel di bilah pedang, lalu merentangkan tubuhnya untuk mengejarnya. Kali ini dia tidak mengejar terlalu lama, dan tiba-tiba dia merasakan angin kencang bertiup di depannya. Dia menghunus pedangnya dalam sekejap, bahkan tanpa mengangkat pedang terbang itu. Pedang King Feng di tangannya meremas bola cahaya salju, dan dia mendengar suara halus ding-ding-ding-ding. Setidaknya puluhan jarum perak yang menembaki dirinya diremas oleh pedang King Feng. Setelah itu, cahaya perak lainnya melesat seperti kilat. Hawking mencibir, menekan kelima jarinya di udara, dan energi spiritual membentuk penghalang tak terlihat. Cahaya perak itu terhalang oleh penghalang energi spiritual dan perlahan kehilangan kekuatan untuk terus terbang maju, lalu jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Hawking tersenyum, melangkah maju perlahan, dan berkata dengan lembut, ini adalah pedang terbang yang kuberikan padamu. Apakah kau ingin menggunakannya untuk membasmiku? Di depannya, ada pohon beringin besar, begitu besarnya hingga dua orang dewasa hampir tidak dapat memeluknya. Tubuh kecil Fang Xing bersandar di pohon, menatapnya dengan cengiran. Tangannya kosong, dengan tabung besi kecil di tangan kanannya dan tangan kirinya terkulai lemas di sampingnya. Dia tampaknya tidak punya pilihan lain dan tampak pasrah dengan nasibnya. Hawking menatap Fang Xing dan berkata dengan tenang, aku akui bahwa kau jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kukira. Jika aku tahu ini lebih awal, aku tidak akan bersusah payah menangkapmu di gerbang gunung. Lebih baik mengantre sebentar daripada mendapatkan lawan sepertimu entah dari mana. Ketika Liu Feng merekomendasikanmu kepadaku sebagai umpan, aku akan menamparnya begitu keras hingga semua giginya rontok. Sambil berbicara, dia merentangkan kelima jarinya, lalu sebuah pedang terbang melesat keluar dari tas pinggangnya, melayang ringan di udara. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, lebih baik aku membasmimu dengan cepat. Sejujurnya, aku takut melihat seperti apa rupamu saat kau dewasa. Mata Hawking dipenuhi dengan niat membasmi, dan pedang terbangnya bergerak seperti ular roh, seolah-olah akan menebas Fang Xing, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan, kapan saja. Fang Xing tiba-tiba tertawa, dan meletakkan satu-satunya tangan kanannya yang utuh di belakang kepalanya, berubah ke posisi yang nyaman. Kau akan membasmiku begitu saja. Dia tersenyum dan berkata, saya ingat Anda pernah berkata bahwa Anda ingin saya tahu cara menulis kata menyedihkan. Hawking tertegun, ekspresinya berangsur-angsur berubah, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Pedang terbang itu pun masuk ke dalam tas pinggangnya dengan suara mendesing, kemudian dia mengambil pedang King Feng. Anda benar, dia melangkah maju dan mendekat perlahan, dan pada saat ini, Fang Xing juga menggenggam erat cincin Dongtian yang terikat di rambutnya. Hawking awalnya berencana menggunakan Fang Xing sebagai umpan, tetapi dengan kematian Liu San, umpan ini tidak lagi berarti. Bahkan dengan umpan itu,
dia tidak akan sembrono untuk melawan Mangku Klam sendirian. Bagaimanapun, itu adalah monster tingkat keempat, setara dengan seorang kultivator spiritual tingkat keempat. Dalam rencana sebelumnya, dia menggunakan Fang Xing sebagai umpan untuk memikat Mangku Klam ke dalam perangkap, dan kemudian bergabung dengan Liu San, Qian Tong, dua guru spiritual tingkat ketiga, dan Zhao Zi, seorang guru spiritual tingkat kedua, untuk membasminya. Ini adalah risiko yang cukup besar. Namun sekarang Liu San dan Zhao Zi telah meninggal, Qian Tong telah diracuni dan hanya memiliki 30% dari kekuatannya yang tersisa, dan dia memiliki dendam terhadapnya. Bagaimana dia bisa membasmi mereka? Oleh karena itu, bagi Hawking, Fang Xing tidak berguna saat ini, dan dia berencana untuk membasminya secara langsung. Tetapi kata-kata Fang Xing membangkitkan amarahnya, dan dia memutuskan untuk menyiksa Fang Xing terlebih dahulu dan kemudian mengirimnya pergi. Meskipun dia marah, dia tetap tidak lengah. Dia mengangkat pedang King Feng dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Fang Xing tersenyum di permukaan, dan tangan kanannya telah menggenggam cincin Dongtian di kuncir kudanya. Apakah Anda dapat melarikan diri tergantung pada pukulan ini? Suara langkah kaki mendekat, niat membasmi meningkat, dan suhu menjadi dingin. Tanpa diduga, ketika keduanya baru saja bersiap untuk melancarkan serangan, tiba-tiba dari arah hutan dan gunung di dekat kediaman Kaisar terdengar suara gua yang memekakkan telinga, bagaikan suara sapi yang melenguh, menggema di angkasa dan menggetarkan seluruh hutan dan gunung. Saat teriakan itu terdengar, dari arah barat laut, sebuah bayangan gelap yang tampak seperti gunung berbentuk unta tiba-tiba melonjak tinggi ke angkasa, menghalangi cahaya bulan dan menimbulkan bayangan yang mengerikan di gunung Miasma Ibel. Sesaat kemudian, bayangan hitam itu jatuh lagi seperti meteor, dan arah jatuhnya tepat di tempat Hawking dan Fang Xing berada. Dengan suara bang, angin kencang melanda dan mematahkan pepohonan. Fang Xing dan Hawking sama-sama sedikit goyah. Mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi diri sambil menatap kosong ke kiri. Seekor katak yang tingginya setidaknya 10 kaki sedang berjongkok di tanah, kedua matanya yang berwarna merah darah menatap mereka dengan sinis. Kerang piton adalah monster tingkat keempat, hasil persilangan antara piton dan kerang. Kerang ini dapat menyemprotkan kabut racun dan diselimuti oleh baju besi piton. Kerang ini tidak dapat dilukai kecuali oleh senjata dewa. Serangkaian informasi membanjiri pikiran Fang Xing, menyebabkan dia membuka mulut karena terkejut. Ternyata itu adalah satu-satunya monster tingkat keempat di luar Gunung Kabut Ibel, target yang ingin dibasmi Hawking dan yang lainnya. Siapa yang mengira bahwa lelaki tua ini benar-benar akan datang ke pintu saat ini? Itu Liu San. Mata Hawking juga menjadi dingin, dia segera menyadari hal ini, sial, malam adalah waktu ketika kerang piton pergi berburu, tetapi Fang Xing membasmi Liu San saat ini dan menusuknya berkali-kali. Sejumlah besar darah bercampur dengan energi spiritual dan tumpah keluar, membuat mayat Liu San seperti sepotong daging nangui rebus yang harum bagi kerang piton, dan mereka datang mengikuti baunya. Tetapi dia tidak menyangka monster itu akan datang secepat itu, tepat saat dia hendak membasmi ibel kecil itu. Takut dengan aura ganas monster tingkat keempat ini, Hawking tidak berani bergerak meskipun dia telah mencapai puncak ketiga tingkat spiritual. Fang Xing duduk di sana dengan linglung, bersandar kaku di pohon, tidak berani bergerak. Menghadapi monster yang begitu kuat, tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Tepat pada saat ini, sebuah ide cerdik tiba-tiba terlintas di kepala kecil Fang Xing. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, mulutnya mengerucut, seolah-olah dia akan menangis. Dia benar-benar mengumpulkan keberanian untuk memanggil Hawking dengan hati-hati Ho. Kakak senior Ho, aku mohon padamu, untuk membawaku, dan melarikan diri bersama. Suaranya setipis suara nyamuk dan tidak membuat ular piton itu takut. Sepertinya itu hanya ekspresi ketakutan yang amat sangat. Hawking terkejut, dan menyadari ekspresi Fang Xing. Itu seperti reaksi seorang anak yang sangat ketakutan. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan ledakan kegembiraan muncul di hatinya orang ini masih anak-anak. Meskipun dia biasanya sangat berani dan kejam, dia begitu takut sehingga dia mengompol ketika dia berpikir untuk menjadi makanan kerang piton ini. Wajar bagi anak-anak untuk takut pada monster. Pada saat ini, Hawking tiba-tiba menyadari bahwa Fang Xing sedang terancam oleh Mangku Klam dan menyeka darah dari tubuhnya dengan penuh semangat. Sambil menyeka, dia menatap Mangku Klam dengan ngeri, seolah berdoa agar tidak menjadi sasaran Mangku Klam. Noda darah. Hawking terkejut, diam-diam mengutuk dirinya sendiri karena tidak bereaksi secepat anak ini. Kerang piton ini jelas tertarik dengan bau darah Liu San. Dengan kata lain, siapapun yang memiliki bau darah yang lebih kuat di tubuhnya akan lebih mungkin menjadi sasaran. Anak ini memikirkan hal ini lebih cepat dari dirinya sendiri dan mulai menyeka darah dari wajahnya. Bahkan ada lebih banyak darah di tubuhnya, yang semuanya ternoda saat dia membasmi ular piton ibel. Namun, darah itu ada di pakaiannya,
jadi bagaimana dia bisa membersihkannya? Mata Hawking berkilat kejam, dan dia berkata dalam hati, hantu kecil, hari ini aku akan memberitahumu cara menulis kata menyedihkan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dari tas pinggangnya, lalu melirik Fang Xing dan menjentikkan jarinya. Wus! Botol porselen itu terbang lurus ke arah kepala Fang Xing dan langsung menarik perhatian mangkuk lam. Fang Xing terkejut ketika melihat ini, dan segera menghindari pukulan itu dengan menggerakkan kepalanya. Dengan suara bang, botol porselen itu menghantam batang pohon di belakangnya dan langsung meledak. Bau darah yang kuat tercium keluar, dan batang pohon itu berlumuran darah, yang juga memercik ke seluruh tubuh Fang Xing. Ternyata itu adalah pil darah, pil untuk memberi makan kuda naga. Setiap kali kuda naga sedang terburu-buru dan perlu mengisi ulang tenaga mereka, mereka perlu diberi makan pil ini. Pil ini terbuat dari daging dan darah monster tingkat rendah, mengandung banyak darah, dan ditambahkan dengan beberapa obat spiritual harum, yang paling disukai oleh monster. Dan seluruh bentuknya, terus terang saja, seperti pil sapi yang sedang kencing. Kerang piton itu tampaknya tertarik, dan kedua bola matanya yang seukuran lentera berguling-guling, menatap Fang Xing dengan saksama. Pada saat ini, Hawking tersenyum tipis, melambai ke Fang Xing, dan berkata dalam hati selamat tinggal. Kemudian dia berbalik, diam-diam mundur 2 langkah, dan langsung melarikan diri. Pada saat ini, melarikan diri tentu lebih penting. Gunakan pil ki dan darah untuk menarik perhatian kerang mangku. Kerang ibel pasti akan melahap hantu kecil itu terlebih dahulu, dan Anda dapat memanfaatkan waktu ini untuk melarikan diri. Bahkan jika kerang mangku tidak kenyang, ia akan mengejar lagi. Masih ada 5 kuda naga di saku Anda. Anda dapat membasmi mereka nanti dan melemparkannya ke belakang Anda. Saya pikir itu dapat memberi Anda waktu. Dalam sekejap, Hawking telah merencanakan segalanya dan menganggapnya sangat mudah. Namun, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Pada saat ia berlari dengan kecepatan tinggi, kerang piton, yang tampaknya telah sepenuhnya menarik perhatian Fang Xing, tiba-tiba mengalihkan pandangannya, lalu mengeluarkan suara gua yang keras, membuka mulutnya, dan lidah berwarna merah darah semerah sutra melesat keluar seperti anak panah yang terbang. Kekuatannya secepat kilat dan ujungnya setajam pisau. Sasarannya adalah Hawking. Hawking terkejut dan segera menggulung tubuhnya, menggambar lengkungan indah di udara, nyaris menghindari serangan itu. Bahkan Fang Xing pun tak dapat menahan diri untuk mengagumi betapa gerakan tubuh pria ini begitu autentik. Sangat bisa dipastikan bahwa meskipun Hawking tidak menyebutkan tingkat ketiga dari kultivasi spiritualnya, dia pastilah seorang ahli di dunia seni bela diri. Tak peduli keterampilan pedangnya atau gerakan tubuhnya, itu semua cukup untuk membuat namanya terkenal di dunia yang membosankan ini. Namun, tidak peduli seberapa keren gerakan tubuhnya, gerakannya tidak bisa lebih cepat dari lidah kerang piton. Monster tingkat keempat ini tampak besar dan gemuk, sebesar gunung kecil, tetapi lidahnya sefleksibel ular dan anak panah. Setelah serangan pertama meleset, serangan kedua memantul keluar bahkan sebelum tubuh Hawking mendarat di tanah. Bagaimanapun, Hawking belum mempelajari teknik mencuri udara, dan tidak dapat berputar di udara. Dia tidak punya pilihan selain memotong dengan pedang. Tertawa, pedang itu mengenai ujung lidah kerang piton, tetapi lidahnya sangat lunak dan tidak berdaya sehingga meskipun dengan seluruh kekuatannya, ia hanya membuat luka dangkal di lidahnya. Namun, hal itu juga membuat kerang piton marah. Ia mengeluarkan raungan teredam, dan permusuhannya terungkap sepenuhnya. Ia menendang kaki belakangnya dan benar-benar menyerang langsung ke arah Hawking. Pada saat yang sama, kaki depannya yang gemuk, setebal batu giling, menyapu udara dan mengenai Hawking. Apa yang telah dilakukan orang menyebalkan kecil ini? Mengapa kerang piton menyerangku? Hawking ditatap oleh mangkuk lam dan dipenuhi rasa takut. Dia tidak mengerti mengapa rencananya sempurna tetapi pada akhirnya dia jatuh ke dalam perangkap orang itu. Sial, orang itu jelas tidak melakukan apa-apa. Tidak peduli sekeras apapun Hawking mencoba, dia tidak dapat mengetahui apa yang telah dilakukan Fang Xing hingga menempatkan dirinya dalam kesulitan seperti itu. Pada saat ini, Fang Xing tersenyum bangga di mata dan alisnya. Dia menahan rasa sakit yang parah untuk memperbaiki lengan kirinya yang patah, dan menyaksikan Hawking dan kerang piton bertarung dengan putus asa. Perasaan ini adalah campuran antara kegembiraan dan rasa sakit, dan itu benar-benar hebat. Penindasan pengetahuan. Barangkali Hawking tidak pernah membayangkan bahwa Fang Xing tidak melakukan apapun selain mengisyaratkan kepadanya untuk melarikan diri. Ketika Dewa Yin Yang dan Cermin Ibel pertama kali melihat kerang piton, kerang itu sudah menggambarkan banyak karakteristiknya. Salah satu karakteristik yang menarik perhatian Fang Xing adalah selama kerang itu belum melepaskan tubuh hewaninya, kerang itu tidak akan diam saat bergerak. Sederhananya, monster seperti kerang piton memiliki cacat penglihatan kecuali mereka telah berkultivasi hingga mencapai titik transformasi ke bentuk manusia. Mereka tidak dapat melihat benda diam,
tetapi dapat melihat benda bergerak dengan sangat jelas. Itulah sebabnya ketika tertarik oleh bau darah Liu Shan dan terbang di udara, mereka dapat melihat Hawking dan Fang Xing. Namun ketika terjatuh, Fang Xing dan Hawking tidak berani bergerak, dan tidak dapat melihat kedua orang itu lagi. Jika tidak, bagaimana Fang Xing bisa punya waktu untuk berpura-pura takut dan menutupi noda darah itu, dan bagaimana Hawking bisa punya waktu untuk menjebak dan menyalahkannya. Awalnya, bom darah yang ditembakkan Hawking memang menarik perhatian Mangkuk Lam, dan bau darah yang kuat juga memberi Mangkuk Lam rasa arah dalam hal darah. Namun, apa yang dilakukan Hawking selanjutnya adalah kesalahan besar, yang juga merupakan kesalahan yang selalu diharapkan Fang Xing, yaitu melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Dengan gerakan ini, semuanya berakhir. Kerang piton segera mengincarnya. Swash! Tubuh Hawking secepat kilat. Ia menghindari lidah yang dimuntahkan lagi oleh kerang piton pada saat kritis. Lidah itu mengenai pohon di belakangnya. Pohon yang setebal pelukan manusia itu langsung tertusuk oleh lidah itu. Kemudian ia menarik lidah itu kembali ke dalam mulutnya dengan kekuatan yang besar, tetapi pohon itu dipatahkan oleh lidah itu, dan angin kencang bertiup kencang, dan dahan-dahan patah serta daun-daun kering beterbangan di langit. Pada saat ini, Hawking telah terbang ke atas, dan menggunakan pohon tumbang sebagai daya ungkit, dia menginjak pohon dan melompat ke punggung kerang monster itu. Memanggil, pedang itu keluar secepat kilat, ekspresi Hawking tegang, dan dia menusuk dengan pedang itu. Namun, terdengar suara klang, dan api menyembur dari tempat pedang itu jatuh. Pedang King Feng ini, yang telah ditempa ribuan kali dan menemaninya dalam dunia seni bela diri untuk waktu yang lama, dan yang tidak pernah ia buang bahkan setelah ia bergabung dengan Sekte Tao, sebenarnya telah patah menjadi dua bagian. Sebelum dia sempat menunjukkan ekspresi sakit hati, dia melihat tubuh kodok kering yang besar itu tiba-tiba bergetar, dan luka-luka beracun seukuran kepalan tangan yang padat di tubuhnya tiba-tiba menyemburkan potongan-potongan racun. Pada saat ini, Hawking melompat dengan cepat, dan sudut jubahnya ternoda sedikit racun. Segera, dia melihat asap bening mengepul dari sudut jubahnya, dan kain sutra halus itu tiba-tiba berlubang-lubang. Racun itu menyembur ke segala arah, dan dimanapun racun itu mendarat, rumput dan pohon menjadi layu dan bebatuan mencair, mengubah area seluas 10 zang menjadi lautan racun. Fang Xing hampir terkena racun itu, jadi dia segera melompat dan menghindar ke balik pohon, sehingga lolos dari bencana itu. Dia hanya mencium bau amis, tetapi ternyata kulit pohon tempat dia bersandar telah mencair oleh racun kerang piton hingga setebal lebih dari 1 kaki. Hawking berada di udara, dan dia melihat bahwa dimanapun dia mendarat, dia akan menginjak racun. Dia bersiul dengan cemas, menginjakkan kaki kirinya di kaki kanannya, dan tubuhnya terangkat beberapa kaki di udara. Kemudian dia memanggil pedang terbang perak, menginjaknya, dan mengayunkan tangannya, dan memanggil pedang terbang merah tua, yang berubah menjadi seberkas api dan melesat ke arah kerang yang layu, langsung meninggalkan luka di punggung kerang yang mengubah kulit dan dagingnya menjadi berkeping-keping. Bagaimanapun, pedang terbang itu masih bisa menyebabkan kerusakan padanya. Hawking merasa sedikit lega, tetapi dia tidak berani ceroboh. Luka sekecil itu tidak akan menyebabkan kerusakan yang cukup pada kerang kering. Dia berbalik dengan tergesa-gesa dan kebetulan melihat Fang Xing. Orang ini tidak melarikan diri, tetapi menonton perkelahian itu dengan kepalanya menjulur keluar. Ekspresi sombongnya membuat Hawking Hen marah. Dia hampir menggigit gigi peraknya hingga berkeping-keping. Dia ingin pergi dan membasminya dengan pedang, tetapi di bawah serangkaian serangan dari kerang piton, sulit baginya untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Tidak, aku harus melarikan diri, kalau tidak aku pasti akan mati di bawah kerang kering ini. Hawking merasa ngeri, tetapi dia orang yang tenang dan tahu bahwa ini bukan saatnya untuk marah. Kerang mangku adalah monster tingkat keempat dengan kekuatan yang sangat kuat. Tidak mungkin bagi seorang kultivator seperti saya, yang hanya berada di tingkat ketangkasan spiritual ketiga, untuk membasminya. Sekarang dia berjalan di atas pedang, dia hanya bisa bertahan sebentar. Ketika kekuatan spiritualnya habis, bahkan jika dia tidak jatuh ke laut beracun, dia akan terguling ke dalam perut lidah ular piton yang layu itu. Memikirkan hal ini, dia segera melancarkan serangan yang lebih kuat. Dia menuangkan kekuatan spiritual ke dalam pedang terbang merah dan menusukkannya terus-menerus ke tubuh kerang piton. Meskipun tidak dapat menyebabkan luka fatal padanya, itu membuatnya menjadi gila dan terus-menerus meraung di dalam tubuhnya. Tujuan Hawking ada di sini. Selama serangan itu, dia melihat sekeliling dan telah memilih cara untuk bertahan hidup. Tetapi pada saat ini, ular piton itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan teredam, membuka mulutnya, dan tiba-tiba mulutnya menyemburkan gas beracun. Gas beracun itu berwarna hijau muda, seperti pedang terbang, dan tiba-tiba menusuk Hawking. Hawking terkejut, dan mengendalikan pedang terbangnya untuk melompat ke samping dalam sekejap, nyaris menghindari panah beracun itu.
Namun gas beracun yang disemburkan kerang piton itu tidak berhenti lama dan terus dimuntahkan hingga tubuhnya kempes. Ketika Hawking melihat pemandangan ini, dia langsung terkejut, tetapi segera dia menyadari ada sesuatu yang salah. Tidak baik, Hawking menjerit dan langsung menjatuhkan pedang terbang merahnya dan melarikan diri. Pada saat ini, kerang piton menghembuskan semua udara dan tiba-tiba membuka mulutnya untuk menghirup lagi. Panggilan, tiba-tiba angin kencang bertiup, dan daya tarik besar datang dari mulut kerang monster yang tampaknya tak berdasar. Semua pecahan kayu dan batu dalam radius 10 kaki langsung terhisap ke dalamnya dengan nafas ini, dan di dalam mulutnya, lidahnya yang lentur terus mencambuk, dan benar-benar mencambuk semua pecahan kayu dan batu itu. Ia benar-benar menyerap secara selektif, dan targetnya adalah Hawking yang sedang terbang di udara. Swash! Pada saat ini, Hawking Ben telah terbang 3 atau 4 kaki jauhnya, tetapi ditarik kembali oleh kekuatan hisap yang besar. Terkejut, ia dengan santai melemparkan rantai besi merah tipis, yang ternyata adalah senjata ajaib, dan melemparkannya ke pohon paling tebal di depannya. Rantai itu segera mengencang dan menarik paksa tubuhnya yang sudah melayang di udara. Aduh, rantai besi itu merupakan senjata sihir yang bagus, tetapi karena gravitasi yang sangat kuat, rantai itu hampir putus. Kakak kodok, kita satu kelompok. Namun, pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan. Ternyata Fang Xing yang sedang menunggu keuntungan, kurang hati-hati dan tertarik oleh hisapan yang tiba-tiba itu. Tubuhnya yang kecil langsung melayang, tetapi untungnya dia bereaksi cepat. Sambil mendekati kerang itu, dia menusuk pohon besar di sampingnya dengan belatinya dan nyaris tidak bisa menstabilkan tubuhnya. Namun, tubuhnya lebih kecil, lebih ringan, dan kultivasinya lebih lemah daripada Hawking. Pada saat ini, kekuatannya hampir tidak cukup. Haha, aku akan memastikan kau mati sebelum aku. Hawking tertawa sinis, mengira bahwa ia tidak akan bisa lolos dari kematian. Tiba-tiba, ia merentangkan kelima jarinya dan mengangkat pedang terbangnya. Aliran cahaya terbang di tengah angin kencang dan menebas Fang Xing dengan ganas, berniat untuk membasmi Fang Xing sebelum ia meninggal. Pada saat ini, Fang Xing sedang menusuk pohon dengan pisau pendeknya, dan sulit baginya untuk menjaga tubuhnya tetap diam, jadi bagaimana dia bisa menghindari pedang itu. Dia melihat pedang itu hendak menimpanya dan memotongnya menjadi 2. Hawking, pamanmu. Pada saat ini, Fang Xing tiba-tiba menggertakkan giginya, mengutuk, dan mengangkat tangannya untuk mencabut belati. Saat ini, dia melayang di udara, hanya mengandalkan belati untuk menstabilkan tubuhnya. Dia mencabut belati dan langsung terbang ke mulut kerang piton. Pedang itu tentu saja tidak bisa memotongnya, tetapi tubuh kecilnya tiba-tiba jatuh ke mulut kerang ibel. Pah! Saat ia meluncur ke mulut kerang monster itu, Fang Xing terhantam keras di punggungnya oleh lidah kerang monster itu, dan ia hampir pingsan. Akan tetapi, semakin tegang situasinya, semakin cepat pula dia bereaksi. Dalam situasi saat ini, dia tahu bahwa jika dia menyelinap ke dalam perut kerang ibel, dia akan segera terperangkap oleh lendir dan mati lemas. Oleh karena itu, dia menggertakkan giginya dan bertahan, bahkan tanpa melihat apa yang dilihatnya, dan menusuknya dengan pisau yang ganas. Secara kebetulan, pada saat ini ia baru saja terbang ke tenggorokan kerang ibel, dan pisau itu menusuk ke bawah, tetapi tidak mencapai gagangnya, segera menghentikan tren penurunannya. Pada saat ini, kerang ibel merasakan sakit dan gemetar di sekujur tubuhnya. Angin kencang yang menyapu musuh ke dalam perutnya secara alami berhenti. Kedua kaki depannya dengan lemah menggaruk dadanya, tetapi tidak dapat mencapainya, dan ia hampir gila karena kesakitan. Hawking sangat gembira melihat Fang Xing ditelan kerang. Yang lebih mengejutkan lagi adalah saat hantu kecil itu ditelan kerang, badai yang mengerikan itu berhenti. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa itu adalah berkah yang luar biasa, dan hendak melarikan diri dari lautan beracun ini dengan pedang terbangnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia melayang di udara tadi, ibel itu tidak memperhatikannya. Pada saat ini, dia melarikan diri dengan cepat dan langsung jatuh ke dalam pandangan ibel itu. Pada saat ini, ibel itu merasakan sakit yang tajam di tenggorokannya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gila. Tiba-tiba, dia melihat musuh lagi dan bergegas ke arahnya dengan panik. Dia tidak lagi menyerang dengan lidahnya seperti di awal, tetapi membenturkan seluruh tubuhnya. Hawking sedang terburu-buru untuk melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka kerang ibel itu akan menyerbu ke arahnya. Dia tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung terlempar sejauh lebih dari 10 kaki. Sebelum tubuhnya jatuh, kerang ibel itu menerkamnya lagi, mengayunkan keempat cakarnya dan memukulnya dengan liar. Racun di tubuhnya berceceran di mana-mana, seolah-olah sudah gila. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya tumbang olehnya, dan sepertinya gempa bumi telah terjadi di hutan Gunung Yaosang. Apakah kerang ibel ini menjadi gila? Hawking terkena serangan kerang ibel. Meskipun dadanya terasa sesak dan dia hampir muntah darah, dia juga memperhatikan hal ini dengan waspada.
Dia seorang yang pemberani, dan pada saat ini, dia secara akurat menangkap peluang singkat itu. Sekarang Zhao Zi sudah mati, Qian Tong membenciku dan tidak bisa dibiarkan hidup, Liu San juga sudah mati, dan setan kecil ini juga sudah mati. Dapat dikatakan bahwa di antara orang-orang yang keluar bersama saya untuk menyelesaikan misi ini, saya adalah satu-satunya yang tersisa. Jika aku kembali ke Sekte Tao dengan tangan hampa, bukan saja aku tidak akan bisa mendapatkan bubuk esensi batu yang diperlukan untuk menerobos, aku takut pendapat Sekte Tao tentangku akan jatuh ke titik terendah. Bahkan jika aku bisa dipromosikan ke Sekte Dalam, aku tidak akan diterima. Bahkan jika aku bisa menebus dosa-dosaku dan memberikan kontribusi besar bagi Sekte Tao di masa depan, kegagalan misi ini akan menjadi noda abadi di jalan kultivasiku. Tapi apakah kita bisa membawa kembali kerang ibel, itu belum pasti. Tidak peduli berapa banyak orang yang mati, selama aku membasmi kerang ibel dan menyelesaikan misi, aku akan berhasil kali ini. Kekayaan dan kehormatan dicari melalui risiko. Jika aku melepaskan kesempatan ini, aku, Hawking, tidak akan menjadi Hawking lagi. Hawking menggertakkan giginya, mengeluarkan pil dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Jika Fang Xing melihatnya, dia akan mengenali bahwa obat ajaib ini adalah pil kedua dari pil roh ibel yang pernah dicoba Hawking untuk menipunya. Energi spiritual yang terkandung dalam pil ini tidak dapat dibandingkan dengan pil utama, tetapi dapat diminum selama pertempuran untuk mengisi kembali energi spiritual seseorang dalam waktu singkat. Menelan pil ini berarti Hawking siap bertarung sampai mati. Pada saat ini, Fang Xing secara alami tidak menyadari apapun yang terjadi di dunia luar. Dia hanya merasakan ada kegelapan dan tekanan di sekelilingnya. Untungnya, meskipun kerang monster itu penuh racun, tubuhnya tidak beracun. Kerang monster itu hanya memiliki kelenjar racun di langit-langit atas mulutnya yang dapat menyemprotkan asap beracun. Fang Xing terletak di tenggorokan kerang monster itu, yang berada di luar jangkauan kelenjar racun itu. Selain itu, untuk menjalankan kekuatan magisnya menyedot mangsanya ke dalam perutnya, kerang monster itu menyemprotkan semua asap beracun, sehingga hanya menyisakan sedikit asap beracun. Oleh karena itu, saat ini kerang ibel hanya bisa secara naluriah menggerakkan kerongkongannya, mencoba menelan Fang Xing ke dalam perutnya. Fang Xing merasakan tekanan di sekelilingnya berlipat ganda, dan dia juga menjadi kesal. Tangan kanannya masih memegang belati yang tertancap di tenggorokan kerang ibel, dan dia tidak bisa melepaskannya. Dia menahan rasa sakit yang menusuk, mengangkat tangan kirinya ke belakang punggungnya, dan memegang cincin dongtian yang digunakan untuk mengikat rambutnya. Pedang api emas 9 ular, keluar. Dengan suara gemuruh yang menyakitkan, pedang api emas 9 ular diangkat. Dalam sekejap, cahaya keemasan bersinar terang dan berputar di dalam perut kerang ibel. Hawking, yang memanfaatkan kegilaan kerang itu untuk bertarung dengannya, tampak sangat menderita. Pada saat ini, dia juga secara paksa mengisi kembali energi spiritualnya sendiri, dan memanfaatkan kesempatan ketika kerang ibel menjadi gila untuk bertarung dengannya, hanya ingin menjatuhkannya pada kesempatan sekali seumur hidup ini. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, mengayunkan pedangnya, dan bergerak secepat angin. Bagi kerang itu, ia bagaikan lebah beracun, yang terus-menerus menusukkan sengatnya yang tajam ke tempat-tempat yang pertahanannya lemah. Pada saat ini, kerang ibel itu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya, dan terus saja menabrak-nabrak tanpa arah, mengabaikan beberapa serangannya. Seluruh hutan hancur karenanya, pohon-pohon patah dan batu-batu beterbangan di mana-mana. Namun, dalam kondisi gila ini, kerang ibel gila itu masih menyebabkan kerusakan besar pada Hawking. Bahunya tertusuk oleh lidah kerang, kaki kirinya terciprat racun, dan dadanya dipukul habis-habisan oleh kerang ibel itu, mematahkan 3 tulang rusuknya. Yang lebih penting lagi, dia hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual tersisa. Tentu saja, hasilnya jelas sangat luar biasa. Dia membutakan salah satu mata kerang, dan hampir memotong bagian perutnya yang tidak ditutupi sisik ular piton dengan pedang terbangnya. Semua dalamnya mengalir keluar, dan setengahnya terseret di tanah. Jika kerang ibel itu tidak menjadi gila, Hawking tidak akan mungkin bisa menimbulkan kerusakan sebesar itu padanya. Pada saat ini, Hawking yang kelelahan, tiba-tiba melihat kerang ibel itu terbang dan melompat dengan putus asa, dengan anggota tubuhnya terentang dan cahaya keemasan yang terang keluar dari mulutnya. Dia langsung terkejut. Kerang ibel ini sudah terluka parah, tapi masih ada kekuatan sihir yang tersisa. Dalam keadaan terkejut, ia memaksa dirinya mengumpulkan energi spiritual dan mencoba melarikan diri sambil menyeret kaki kirinya yang hampir cacat. Namun baru beberapa langkah ia lolos, ia melihat kerang ibel yang melompat liar ke udara itu jatuh lagi dengan keras ke tanah, mulutnya setengah terbuka, badannya tergeletak di tanah, berkedut pelan sekali 2 kali, lalu berhenti bergerak. Mati, Hawking tidak terkejut, namun juga merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan. Aku benar-benar membasmi monster ular piton tingkat keempat dengan kemampuanku sendiri. Meskipun ia selalu tenang,
rekor yang menakjubkan ini membuatnya cukup bersemangat. Bertarung lintas level dan membasmi monster jahat level 4, ini adalah rekor yang akan memukau seluruh Sekte Tao. Mungkin ada banyak orang di Sekte Tao yang dapat membasmi monster ini hanya dengan ayunan pedang, namun yang dapat melakukannya pada ketangkasan spiritual tingkat ketiga pasti tidak banyak. Ini benar-benar berkah dari surga. Begitu aku, Hou Qingjin, memasuki Sekte Dalam, aku akan membakar dupa dan mempersembahkan kurban ke surga. Hou Qing berhenti, mengambil napas beberapa kali, berdoa, dan kemudian bersiap untuk memotong kerang ibel. Namun, pada saat ini, tubuh kerang ibel yang sudah mati itu tiba-tiba bergerak, dan mulutnya terbuka sedikit lebih lebar, dan andalam yang amis, daging cincang, dan darah kotor mengalir keluar, bersama dengan beberapa mangsa yang belum tercerna. Yang paling menarik perhatian Hou Qing adalah bahwa ada seorang anak yang terbaring di dalam, itu adalah Fang Xing. Dia tidak bergerak dan tidak bernapas, seolah-olah dia sudah lama mati. Melihat ini, Hou Qing tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir, sambil berpikir betapapun licik dan liciknya dirimu, kamu tetap menjadi santapan kerang ibel, kan? Dia menyeret kakinya yang patah dan hendak pergi untuk memeriksanya, ketika dia tiba-tiba teringat sesuatu. Begitu ibel kecil itu ditelan kerang ibel itu tiba-tiba menjadi gila. Mungkin dia melakukan sesuatu yang salah. Hou Qing berpikir dalam hati. Meskipun dia sangat enggan untuk berbagi pujian atas pembasmian kerang ibel itu dengan orang lain, dia tetap mempertahankan akal sehatnya dan menganalisis masalah itu dengan saksama meskipun dia tampak mati sekarang, aku tetap harus berhati-hati saat menghadapi orang ini. Sambil berkata demikian, dia mengumpulkan sisa tenaga spiritualnya dan dengan susah payah mengangkat pedang terbangnya dan menebas Fang Xing yang bergerak di tanah. Melihat pedang terbang itu hendak mengenai Fang Xing yang tadinya tampak sudah tak bernyawa, tiba-tiba membalikkan badan dan duduk tegak, lalu tertawa dan berkata, kamu pintar sekali. Aku tidak bisa membodohimu dengan ini. Saat dia berbicara, dia membuka kelima tangannya, dan tiba-tiba sebuah pedang terbang emas terbang keluar dari belakangnya. Pedang itu tampak terbakar dengan api emas, dan ada 9 ular kecil yang melilit dan menari-nari di atasnya, yang terlihat sangat aneh. Pedang terbang itu bertabrakan dengan pedang terbang Hou Qing dan segera memblokirnya. Fang Xing mengambil kesempatan untuk bangkit dan melarikan diri, tetapi dia baru saja melarikan diri 2 atau 3 kaki ketika dia tiba-tiba mengeluarkan dan berbalik dengan tiba-tiba. Hou Qing gagal membasmi Fang Xing dengan serangan pertamanya, dan tanpa sadar hendak menyerang dengan serangan keduanya, tetapi dia tiba-tiba terkejut. Pada saat ini, Fang Xing berbalik dan menatapnya dengan penuh semangat. Hou Qing juga menatap Fang Xing, dan tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Sua, Hou Qing tidak berkata apa-apa, lalu tiba-tiba berbalik dan lari. Fang Xing mengejarnya sambil tertawa lebar, sambil berteriak, kau bahkan tidak punya kekuatan spiritual. Kau pantas jatuh ke tanganku. Ternyata selama pertarungan ini, Hou Qing dan Fang Xing tiba-tiba menemukan masalah pada saat yang bersamaan. Setelah pertarungan hebat dengan kerang ibel, Hou Qing hanya memiliki sedikit kekuatan spiritual tersisa. Fang Xing sangat gembira dan berbalik untuk mengejarnya, sementara wajah Hou Qing berubah drastis dan dia berbalik dan lari tanpa mempedulikan hal lain. Satu mengejar dan satu lagi melarikan diri. Fang Xing segera menyusul. Bagaimanapun, dia terluka di lengan kirinya, sementara Hou Qing terluka di kaki kirinya. Hal lain adalah meskipun Fang Xing dalam bahaya, dia tidak pernah terlibat dalam pertempuran langsung dan kekuatan spiritualnya hanya sedikit terkuras. Namun, ketika Fang Xing membuat keributan di perut kerang monster, Hou Qing telah bertarung langsung dengan kerang monster itu. Dia tidak hanya menderita kehilangan kekuatan spiritual yang serius, tetapi dia juga dipenuhi luka. Bagi praktisi, kekuatan spiritual adalah kekuatan. Tanpa kekuatan spiritual, mereka tidak ada bedanya dengan orang biasa. Swash! Fang Xing mengejar beberapa langkah dan tiba hanya 3 atau 4 kaki di belakang Hou Qing. Dia tiba-tiba mengangkat pedang api emas 9 ular. Hai, Tuan Hou, terima kasih atas pil roh ibel. Hou Qing berlari dengan liar, satu-satunya pikirannya adalah melarikan diri, dia tidak akan berhenti apapun yang terjadi. Namun, setelah mendengar kata-kata Fang Xing, dia tiba-tiba terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Saat sebuah pikiran muncul di benaknya, dia langsung teringat pedang api emas 9 ular yang tampak aneh yang telah diangkat Fang Xing, di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Itu kamu. Kemarahan yang tak terlihat membakar pikiran Hou Xing, dan dia tiba-tiba berhenti dan berbalik. Mungkinkah, kaulah yang mencuri pil roh ibelku? Mata Hou Qing menyemburkan api, ekspresinya berubah, dan rambutnya hampir berdiri. Ya, itu aku. Efek dari pil roh ibel benar-benar bagus. Pil itu membuatku bisa menembus ke puncak gerakan spiritual tingkat kedua dalam 1 langkah. Fang Xing berhenti dan menatap Hou Qing sambil mencibir.
Dia meraih ke belakang kepalanya dan mengeluarkan topeng hantu Wan Luo. Dia meletakkan topeng itu di wajahnya dan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Seluruh tubuhnya langsung berubah. Tubuhnya menjadi lebih tinggi dan lebih besar. Topeng itu menghilang, dan wajah pria lain yang tampak sangat biasa pun terungkap. Pencuri inilah yang Hawking pikirkan untuk dipotong-potong siang dan malam ketika dia berada di Sekte Tao. Aku tidak menyangka itu adalah kamu, itu adalah kamu, itu adalah kamu yang menyebabkan aku kehilangan pil roh Ibel. Aku tidak punya pilihan selain menerima jimat otang pembawa sial ini. Itu adalah kamu yang menghancurkan misiku, membasmi rekan-rekanku, dan menghancurkan kesempatanku untuk menyelesaikan misi. Gigi Hawking bergemeretak, dan kemarahan di hatinya hampir meledak keluar dari mulutnya. Dia tampak seperti siap menggigit seseorang. Ya, ini aku. Sekarang aku ingin menambahkan satu hal lagi. Aku menginginkan hidupmu. Fang Xing terkekeh, tetapi tiba-tiba wajahnya berubah dingin. Pedang api emas 9 ular yang melayang di sekitarnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan hendak menyerang dengan pedang itu. Hawking terkejut dan tersadar. Hal terpenting baginya sekarang adalah melarikan diri. Anak itu memanggilnya karena dia takut dia akan melarikan diri. Namun, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Pada saat dia berdiri diam, sudah sulit baginya untuk melarikan diri dari kejaran Fang Xing. Dalam situasi kritis, dia menjadi kejam dan berteriak dengan tergesa-gesa, "Fang Xing, apakah kamu akan membasmiku sekarang?" Pedang di tangan Fang Xing berhenti sejenak, dan dia bertanya dengan curiga, "Apakah kita perlu bicara lebih lama lagi?" Hawking mencibir, "Ya, bukankah kamu bilang kamu ingin aku tahu cara menulis kata?" Sambil berbicara, dia diam-diam mengeluarkan sebuah pil dan memegangnya di antara jari-jarinya. Pil ini disebut pil pembakar Qi. Setelah menelannya, pil ini akan membakar kultivasi Hawking, menyebabkan kultivasinya turun ke tingkat kedua gerakan spiritual. Namun sebagai gantinya, ia akan mendapatkan kekuatan spiritual penuh selama sebatang dupa. Ia memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk membasmi ibel kecil yang penuh kebencian di depannya. Sama seperti Fang Xing yang menunda waktu di bawah pedangnya, dia juga ingin menunda waktu di bawah pedang Fang Xing. Fang Xing tersenyum dan berkata, "Itu masuk akal. Membasmimu seperti ini bukanlah hal yang memuaskan." Sambil berbicara, dia berjalan perlahan dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Hawking mencibir pelan, lalu saat Fang Xing mendekat, dia menebas dengan pedangnya, memaksa Fang Xing membela diri, lalu menelan pil itu. Energi spiritualnya sedang lemah saat ini, dan dia hanya bisa menunggu Fang Xing mendekat sebelum pedang terbangnya memiliki kekuatan membasmi yang cukup untuk memaksanya membela diri. Namun, dia tidak menyangka Fang Xing tampak hendak melangkah maju, namun baru saja mengambil setengah langkah, dia tiba-tiba tersenyum seperti hantu dan membuat gerakan pedang. Dalam sekejap, pedang api emas 9 ular bersinar dengan cahaya keemasan dan menebas lurus ke arah Hawking. 40.